kalau saya tidak, maaf ya, tidak bekerja di bidang minuman keras ini, negara akan marah? Kan tidak. Anda kan punya pilihan. Oleh karena itu, tidak mungkin hukum agama, khususnya dalam Islam, akan bertentangan dengan hukum negara. Itu mustahil. Kalau harta didapat dengan cara yang tidak baik, itu pasti hanya menabung masalah di kemudian hari yang kelak merusak bisnis. Khalidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ نحمد الله تعالى على إتاحته لنا هذه الفرصة مباركة في هذه الليلة مباركة وفي المكان المبارك، وتشرفنا بحضور أحد العلماء من علماء المسلمين وشيخ من مشايخ المسلمين في العالم الإسلامي، فأهلا بشيخ الدكتور صالح الفاخري الليبي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم فيه البركة والصحة والعافية في إشراف الأمة الإسلامية على المستوى العالمي. فهو أيضا أمين للجنة التيسيرية لجمعية الدعوة الإسلامية في طرابلس في ليبيا. تشرفنا بقدوم الشيخ، فنكون معنا في هذه الليلة مباركة لإشراف أيضا على هذا البرنامج الدعوي في المحاضرة المفتوحة في مدينة بندو، مدينة آسيا أفريقيا جاوا الغربية. فهم؟ tidak. قلت لهم فهمتم؟ لا. Malam ini kita spesial. Pertama, kita mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Kodiklat yang memperkenalkan dan memperkenalkan tempatnya yang asri, masjidnya yang baik, dan memperkenankan kita hadir di sini untuk menghidupkan, memakmurkan masjid ini. Junudur Rahman, tentara Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan baik itu di level pejabat utama, komandan dan turunannya serta keluarga besar Kodiklat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadir bersama kita malam hari ini salah seorang ulama cendekiawan muslim dunia. Kalau Anda googling itu langsung muncul gambar dan namanya. Beliau diantara peserta konferensi OKI yang diselenggarakan di Indonesia yang ke-19 saat ini. Hostnya parlemen kita, hadir kurang lebih 52 negara sedunia, dan beliau diantara yang mewakili juga membawa beberapa anggota parlemen dari Libya untuk hadir di Indonesia. Beliau adalah Syekh Dr. Salih Al-Fakhiri. Beliau juga ketua dari salah satu organisasi dunia besar namanya World Islamical Society, Jam'iyatud Da'wah Islamiyah. Di dalamnya ada banyak kegiatan, ada kemanusiaan, ada dialog antar agama, kemudian juga ada kampus yang cukup fenomenal khusus mencetak ulama level dunia dan dai saja. Dan yang belajar di situ tidak boleh orang Libya, harus orang luar. Khusus diajar, dididik untuk menjadi ulama dan dai. Itu nama kampusnya adalah Kuliah Dakwah Islamiyah. Dan kami kuliah di sana. Ya, sampai yang terakhir kemarin di S3 salah satunya. Dan ini hadir bersama kita, keberkahan bersama kita. Oleh karena itu, malam hari ini sebagai penghormatan untuk beliau, kita berikan dulu kesempatan pada beliau untuk menyapa kita, memberikan mungkin pengantar sekitar 5 menit. Nanti kalau setelah itu saya berikan tambahan sedikit ya untuk menyampaikan penguatan. Lalu kalau ada waktu kita tanya jawab insyaallah. Ya, kami bertanya, Anda menjawab ya supaya lebih efektif. طيب نفتح البرنامج هذا بتقسيم المحاور فيها إن شاء الله إلى القسمين. القسم الأول إن شاء الله تكون توصيات والمقدمة من سماحة الشيخ صالح الفاخري يرحب بنا ويوصينا في بعض الأمور الأساسية الإسلامية، وكذلك نفتح إن شاء الله بعد تلك التوصيات الباب السؤال والجواب، فأكون إن شاء الله مترجما في المحور الأول هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بركة لهذا البرنامج في هذه الليلة المباركة.
فنعطي الكلمة للدكتور صالح الفاخري ليعرف الجمعية وكذلك يوصينا في التعليم الإسلامي السامية، فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا سعيد جدا بوجودي بينكم في هذا اليوم المبارك، في هذا الجمع المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما يا رب العالمين. حقيقة ما لمسته في خلال هذه المدة التي قضيتها في إندونيسيا من حسن استقبال وكرم الضيافة يعني شغلني عن كثير من هموم كنت أحملها فيما يتعلق بما تمر به بلادنا وما تمر به البلاد الإسلامية قاطبة، وأنتم على دراية كاملة بما يجري في فلسطين وما يجري في ليبيا وما يجري في غيرها من البلدان. هذه البلاد التي أصبحت اليوم بؤرة للمشاكل وبؤرة للفتن، وأيضا تسلط عليها العدو من كل جانب، وهذا أمر ليس بمستبعد لأننا تركنا الاحتكام إلى شرع الله سبحانه وتعالى وتركنا الامتثال إلى دينه القويم، وألهتنا الدنيا بمشاغلها عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأصبحت الدنيا هي همنا. Baik, setelah beliau mengucapkan salam, menyampaikan pujian hamdalah kepada Allah, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyapa kita semuanya lalu mendoakan kita. Mudah-mudahan pertemuan malam ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila pun kita berpisah, perpisahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan di balik alhamdulillah kebaikan penerimaan yang sangat istimewa ini, memang saya dihadapkan pada tugas-tugas yang memang sudah setiap waktu kami bergelut dengan itu, terutama dalam topik pertemuan Oki saat ini berbicara tentang keadaan dunia yang barangkali Anda juga bisa lihat tidak semuanya baik-baik saja, tentang persoalan Palestina, negara-negara lain dan sebagainya, dan itu yang kemudian dibahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Tapi kita sebagai muslim sewajarnya saja kita punya petunjuk, kita punya pedoman. Memang seperti inilah kegiatan dunia yang harus kita hadapi. Sepanjang kita punya Allah, sepanjang kita berislam dengan benar, maka insya Allah semua problem kehidupan itu kita bisa jalani dengan baik. وبقدر ما أنا أتألم لما يجري في بلاد المسلمين أشعر أيضا بالسعادة لأني وجدت في هذه البلاد صحوة إسلامية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن تعم جميع بلاد المسلمين. قلت بقدر ما أنا متألم لما يجري في بلادنا وفي غيرها من بلاد المسلمين، فأنا سعيد جدا لما لمسته من هذا النشاط الدعوي المبارك الذي تتولاه هذه الجمعية التي يترأسها أخونا الدكتور والجهود التي يقوم بها ويقوم بها زملائه، فهذا يبعث على الفرح وعلى السرور. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يوفقهم إلى كل خير. Dan di tengah pembahasan yang kompleks tentang keadaan dunia saat ini, menyenangkan bagi saya melihat teman-teman semuanya yang menunjukkan persaudaraan keislaman yang sangat baik. Kemudian juga agenda dakwah yang hari ini, baik itu yang diinisiasi oleh Quantum Akhyar ataupun juga pertemuan malam ini di ta'lim kita, saya memberikan kesan yang sangat menggembirakan di tengah pembahasan yang tidak mudah itu. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan seluruh panitia dan kita semua yang terlibat pada acara malam hari ini diberkahi dan diberikan pahala melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. عندما ينبغي أن نحرص عليه هو أن تتكاتف جهودنا وأن تتوحد أعمالنا وأن نكون أمة واحدة على الأقل في هذه البلاد، وأن نجتنب المناهج الهدامة التي تسعى إلى بث الفرقة بين المسلمين وتسعى إلى نشر الأفكار الهدامة التي ربما
ستكون آثارها كما حدث في بلدان كثيرة عندما خرج ما يسمى بتنظيمات القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات التي يعني أصبحت الأمة توصف بها. إذا قلت أنا مسلم فالغرب ومن هم على غير الإسلام ينظرون إليك على أنك داعشي أو أنك من القاعدة وأنك من هذه التنظيمات التي انتشرت في العالم وبثت فيه الرعب. وكان الهدف الأول لها هم المسلمون لم يسلموا منها، يعني لم يتوجهوا إلى الغرب بقدر ما توجهوا إلى البلدان الإسلامية وأعملوا فيها التخريب والهدم والدمار. Di tengah situasi yang tadi saya sebutkan kadang-kadang kurang ideal dan sebagainya, nah minimal kita sebagai muslim khususnya di Indonesia ini kita yang memberi contoh yang baik untuk bersatu, membangun persaudaraan yang benar. Paling minimal dalam level kehidupan bernegara berbangsa, jangan terpecah belah. Kita mesti bersatu sehingga kita tidak terjebak pada situasi yang sama di tempat-tempat lain, negara-negara lain, atau juga isu bahkan yang dimanfaatkan dengan memunculkan kesan-kesan Islam yang tidak baik. Muncul gerakan ini, muncul komunitas ini, muncul komunitas teroris A, B, C, D dan sebagainya. Jangan sampai kita terjebak pada golongan-golongan demikian, pelajaran-pelajaran yang terpikat seperti ajaran Islam padahal itu menyimpang, membahayakan. Karena penting Anda ketahui, orang itu kadang-kadang tidak melihat siapanya, tapi kadang memanfaatkan keyakinannya. Jadi ketika kita berbuat yang tidak baik, yang dilihat adalah Islamnya. Dan persoalan sekarang, baik yang berkembang di Eropa atau dimanapun, sikap kepada umat Islam itu lebih sensitif. Oleh karena itu, nasihat beliau yang pertama, kita harus kompak, membangun persaudaraan. Sedikitnya dalam level kehidupan berbangsa, bernegara, jangan sampai terpecah belah, belajar yang benar dengan panduan Islam yang baik. ثم أن هناك نقطة أخرى يجب أن تحافظوا أن الفتوى يجب أن تأخذوها من علمائكم، لا تأخذوها عبر البحار. فكل فتوى تأتي من خارج البلاد لن تكون آثارها إيجابية. هذا ما سبب الدمار في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، أنهم يتلقون فتوى أصلا هي ليست لهم، هي صيغت لتناسب مكانا آخر، ثم بعد ذلك نقلت إلى ذلك البلد فأحدثت فيه الفتن وأحدثت فيه الفوضى. فالتزموا بعلمائكم، وما تقوم به هذه الجمعية يجب أن تعضوا عليه وعلى منهجها بالنواجد. Yang kedua, ini juga menjadi penting, selalu menghargai, selalu menjaga, selalu mendengar fatwa ulama-ulama yang ada di level kita, di negara kita, dan juga mesti selektif melihat fatwa-fatwa yang datang dari luar. Jangan disimpulkan kalau ada fatwa dari negara lain, ulama lain itu sepenuhnya akan benar, belum tentu. Karena mungkin fatwa yang keluar dari negara lain, tempat lain itu sesuai dengan konteks di tempatnya. Boleh jadi tidak sama dengan keadaan yang kita alami di sini. Kalau saya sedikit ambil contoh, misal ulama Libya memberi fatwa, Anda mendengar, jangan disimpulkan langsung itu yang paling benar. Boleh jadi fatwa yang di sana sesuai dengan tempat kebutuhan di sana, belum tentu sama dengan persoalan kita di sini. Oleh karena itu nasihat beliau yang kedua, selektif bila melihat fatwa. Bila ada yang dari luar tidak sesuai, kembalikan kepada kebutuhan kita di sini, hargai para ulama kita di sini, jaga dengan baik, dan juga pun harus jeli melihat para ulama mana yang benar sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diberikan pedoman oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجمعيتنا جمعية الدعوة الإسلامية العالمية هذه مقرها في طرابلس، وهي تدير مكاتب في كثير من بلدان العالم. تأسست سنة 1972 وثم ألحقت بها كلية الدعوة الإسلامية وسنة 1974، وتخرج فيها عدد كبير من المسلمين من جميع أقطار العالم، حتى بلغ عدد الخريجين حتى يومنا هذا تقريبا 10,000 خريج ما بين حملة الدراسة المرحلة الجامعية الأولى ومراحل الماجستير والدكتوراه. Kemudian yang ketiga, nah ini yang disambungin terus, titiknya ini cukup menarik. Dalam konteks kita mendapatkan ulama, rujukan yang baik sesuai dengan kebutuhannya, beliau menyampaikan itulah peran diantara satu organisasi besar level dunia yang beliau pimpin, itu namanya Jam'iyah Da'wah Islamiyah, World Islamical Society. Maka didirikan itu tahun 1972, dan kemudian di bawahnya juga ada satu kampus besar khusus mencetak ulama dan da'i,
namanya Kuliah Dakwah Islamiyah, didirikan 7 tahun setelah itu, tahun 1979. Nah, dalam konteks pendirian ini, sekali tadi saya sampaikan sebagai tambahan, tidak ada orang dalam lokal yang belajar di situ. Semua dari luar, diajarkan sesuai dengan kebutuhannya, tidak ada doktrin, tidak ada afiliasi politik, semua diajarkan bagaimana mengatasi problem atau masalah-masalah sesuai dengan daerahnya masing-masing. وللكلية فروع في كل من بنين وتشاد وبريطانيا ولبنان، ولها اتفاقيات مع جهات أخرى في دول أخرى تقوم بتدريس مواد الكلية، وتعتمد نتائج الامتحانات في طرابلس من خلال الكلية الأم. Yang menarik tadi saya tambahkan sedikit, belum disebutkan. Di sini ada program S1, S2, kemudian ada S3 juga, ada beasiswa keseluruhannya dan punya beberapa cabang di dunia. Tadi beliau sebutkan ada yang di Chad, ada yang di Benin. Tahu Benin nggak? Cicadas sana dikit tuh ya. Itu di Afrika. Kemudian ada juga yang di Lebanon ya, ada juga yang di Inggris, di London itu punya cabangnya, dan termasuk ada yang di kita di Indonesia. Ada juga kesepakatan untuk belajar, kemudian nanti ujiannya berlangsung di Tripoli. Baik, fadhal. والمكاتب الجمعية لها مكاتب في أكثر من 30 دولة، لها الصفة الدبلوماسية، وهي تتعامل مع وزارات الخارجية في تلك الدول، وليست خاضعة لإدارة الدولة الليبية في تعاملها مع الجاليات المسلمة وفي تعاملها مع الدول. فالدولة الليبية أنشأتها وتركت لها الحرية في أن تتعامل مع المسلمين في كل أنحاء العالم، تصل إليهم المساعدات، وتحاول أن تنشر بينهم الثقافة والدعوة الإسلامية. وإن كانت هناك حاجة إلى إغاثة فإن الجمعية كانت تبادر إلى العمل على هذا المستوى الإغاثي، ولكن الظروف التي مرت بها بلادنا في السنوات الأخيرة حدت كثيرا من نشاط الجمعية، لكننا ما زلنا نحافظ على هذا النشاط إلى حد ما ولو يعني بجزء يسير. Sebagai informasi tambahan dari penutup pengantar ini, bahwa ini World Islamical Society ini tidak ada intervensi, jadi dia independen, nggak ada intervensi dari pemerintahannya, dari yang lainnya. Ini diberikan independensi, kemandirian yang sangat kuat. Silakan untuk kepentingan kemanusiaan umat Islam, ada riset, ada macam-macam, termasuk kampus tadi, dan punya perwakilan kurang lebih di 30 negara. Sekarang menyebar kurang lebih ada 10.000 alumni di berbagai belahan negara yang berbeda-beda untuk berkontribusi. Nah, tadi beliau sampaikan bahwa dulu kontribusi kita itu sangat luar biasa. Saya waktu kuliah di sana itu juga ada kesempatan untuk berdialog. Ya, dulu ada namanya Rowan Williams, seorang tokoh dulu. Ya, beliau yang menikahkan Kate Middleton itu. Ya, itu kita dialog ada level dunia. Kemudian dialog antar agama dan sebagainya. Cuma tadi beliau sampaikan bahwa kegiatan dulu yang sosialnya kuat, pendidikan dan sebagainya, sekarang ada penyesuaian-penyesuaian yang diakibatkan karena terjadinya situasi-situasi yang tidak biasa di Libya. Nah, situasi itu apa penyebabnya? Tadi yang kembali ke awal itu, kita harus kompak di dalam, jangan banyak bertikai, berselisih, kuatkan persaudaraan keislamannya, sehingga kekuatan-kekuatan baik kolektif kita bisa dimanfaatkan untuk membangun negara. Tadi saya sambungkan bagian terakhir ini dengan bagian pertama yang tadi sangat penting untuk diurai. Fadhal Syekh. ورغم المشاكل التي تعاني منها بلادنا، الكلية في يومنا هذا عدد الطلبة الذين فيها في هذا يبلغ عددهم تقريبا أكثر من 500 طالب، ينتمون إلى أكثر من 60 جنسية من مختلف دول العالم، منهم من الدول الآسيوية ومنهم من دول أفريقية، منهم من كمبوديا وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول الإسلامية، ثم من دول أفريقية أخرى. اليوم العدد الطلبة 500 ينتمون كما قلت إلى تقريبا 60 دولة، وعدد الخريجين الذين تخرجوا منكم بلغوا 10,000 ينتمون إلى أكثر من 90 دولة. Nah, ini ada peluang di akhir ya, sebelum kita buka ke materi yang lebih luas. Alhamdulillah kampus berjalan baik, normal, stabil.
Sekarang ini yang belajar di sana kurang lebih 500 orang dari 60 negara. Kemudian lulusannya sudah lebih daripada 10.000 dari 90 negara yang berbeda. Nah ya teman-teman, seperti beliau tadi tekankan bahwa di kampus ini nanti ada S1, S2, S3 sampai doktora. Dan berita baiknya setiap tahun nanti ada kuota untuk beasiswa dan gratis, tidak ada biaya. Jadi kalau nanti ada bukaan misalnya beasiswa ke Libya, kemudian di kampus ini tiba-tiba meminta biaya, nah itu pasti tidak tepat karena tidak ada biaya yang dimintakan. هناك فرع آخر نسيت اللي هو فرع السنغال في دولة السنغال لعلكم تسمعون به. أنا سمعت الدكتور أشار إلى دولة بنين. نعم. يسأل عن، وإن كنت لا أعرف اللغة الإنجليزية ولكنني أدركت أنه يسأل عن دولة بنين. سأل أحدكم عن دولة بنين. دولة بنين تقع في غرب أفريقيا. هي هذه الدولة اللي. Baik, tadi kita bercanda kan. Beliau ingin menyebutkan ada juga banyak di Afrika beberapa tempat seperti beliau sebutkan Senegal. Tapi sebelum saya cerita tentang Senegal, saya mau tekankan dulu tentang Benin. Tadi karena ada yang ditanya Benin tadi, terus saya lihat belum tahu. Nah, Benin saya kasih tahu. Benin itu di Afrika Barat katanya. Ya, yang tadi saya bilang itu dari situ ke sana lah gitu ya. والجمعية سواء كان من خلال الكلية في تدريسها للعلوم الشرعية أو لغيرها، هي تنتهج منهجا وسطيا شهد به الأعداء قبل الأصدقاء، كما أنها في برنامجها الدعوي تنتهج أيضا هذا النهج، ولها دعاة منتشرون في مختلف أرجاء العالم من أهل البلاد. يعني كل دولة من تخرج بكلية الدعوة من قسم الدراسات الإسلامية والأقسام التي تختص بالشريعة، غالبا ما يتم تعيين بعضهم دعاة أو أئمة مساجد أو يعينون مدرسي للقرآن الكريم. Teman-teman ini penting. Jadi kurikulum yang diajarkan manhaj itu manhajnya wasati, moderat. Moderat itu pengertiannya begini. Jadi tidak, walaupun di Libya itu mazhabnya Maliki, tapi di kampus kami diajarkan semua mazhab dan latar belakang dari itu sampai ke aspek hukum. Sehingga nanti kesimpulan hukumnya bisa diberikan berdasarkan pengetahuan yang luas. Itu yang dimaksud moderat. Misal begini, misal Libya itu Maliki, dalam subuh itu ada kunut, tapi kunutnya itu silent, sir, di rakaat yang kedua sebelum ruku'. Nanti muridnya Imam Malik, namanya Imam Syafi'i, itu kunutnya ngambil yang riwayat jahar, dilakukannya kemudian dalam hal setelah ruku' i'tidal, setelah i'tidal baru kemudian kunut. Nah, walaupun mazhabnya Maliki secara negara, tapi di kampus tuh diajarkan ini loh, asal mulanya subuh tuh begini, tidak ada kunut. Kemudian ada kunut, kejadiannya begini, turun ayatnya ini, hadisnya ini. Setelah turun ayat ini, hadis ini, Nabi sikapnya seperti ini. Kadang-kadang beliau ngimami kesempatan itu kunut, kadang silent, kadang jahar. Kadang-kadang ngimami di sahabat-sahabat yang lain, beliau tidak kunut. Maka disimpulkan, kalau kondisi begini kunutnya seperti ini, kalau begini seperti ini, kalau begini seperti ini. Yang memilih X dengan jahar itu Imam Syafi'i, memilih silent itu Imam Malik, memilih yang tidak kunut itu Imam Abu Hanifah, memilih yang kunutnya nazilah karena ada kejadian itu Imam Ahmad bin Hanbal. Diajarkan seperti itu. Nanti setelah paham dalil diserahkan, Anda mau milih yang mana nggak ada masalah, sesuai kenyamanannya. Yang penting ada dalilnya. Nah itu yang disebutkan moderat. Jadi walaupun mazhabnya X misalnya Maliki, tidak memaksa muridnya harus seperti itu. Itu yang menjadikan alumninya yang menyebar, ngajarnya juga demikian. Jadi tidak mendoktrin orang Anda harus begini, yang lain salah. Nah itu tidak moderat. Jadi yang disebutkan latar belakangnya begini, dalilnya seperti ini, kesimpulannya begini. Kalau ada yang mempraktekkan di dalam dalil ini, artinya dia masih benar. Dalilnya seperti ini, dasarnya begini, kejadiannya begini. Jadi nanti kalau ada orang yang misalnya sholat tiba-tiba kunutnya jahar, itu sudah tahu, oh ini maksudnya dalilnya seperti ini, rujukannya ini, dasarnya seperti ini. Walaupun dia misalnya silent tapi jahar, dia akan tetap kepada ikut imamnya. Kalau imamnya jahar, dia ikut jahar karena tahu dalilnya. Nah itu yang dimaksudkan oleh beliau tadi. Kurikulum yang diajarkan itu lebih cenderung kepada wasatiyah, moderat, dan membuka cakrawala wawasan kita untuk menjadi pribadi yang lebih objektif dan baik. Paham? Baik.
ثم أن الجمعية تتمتع بعضوية مراقب في بعض المنظمات الدولية والإقليمية، فهي عضو في منظمة الصحة العالمية، وعضو في منظمة التعاون الإسلامي، وعضو في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. وهي الجمعية الإسلامية الوحيدة التي تتمتع بمكتب داخل مبنى منظمة التربية والثقافة الدولية في باريس. Ini which ini juga informasi penting bagi teman-teman. Beliau terdaftar juga, which ini terdaftar juga di UNESCO. Bagian juga anggota dari OKI, bagian juga dari Organisasi Persaudaraan Islam Dunia, dan juga punya kantor khusus ya terkait dengan sifat-sifat pendidikan dan pengembangan kemanusiaan yang terletak juga di Paris. Artinya level ini cukup baik, levelnya level dunia. Jadi bagi teman-teman ini sebagai pembuka yang ingin belajar, pengen jadi ulama, pengen jadi pemberi solusi di daerahnya masing-masing, nanti kalau ada pembukaan bisa insya Allah untuk mengambil peluang itu. Ya, tidak ada biaya, tidak ada bayar, syaratnya cuma 2, lancar bahasa Arab karena di sana tidak diajarkan bahasa Sunda. Ya, yang kedua, kalau melalui bab kami itu ada syarat hafalan Quran. نعم شيخ. هذه هي جمعية الدعوة باختصار، يعني لا أريد أن أتوسع في الشرح أكثر من هذا. ما أريد أن أنصح به هو أن تتمسكوا بمنهجكم الذي أنتم عليه، وتستمعوا لعلمائكم، ولا تستمعوا لغيرهم من الصيحات التي تأتي من خارج البلاد. فبلاد المسلمين جميعها يعني هي الآن تكالبت عليها شتى، سواء كانوا من المسلمين، حتى من بعض الفرق الإسلامية الآن أصبحت تسعى إلى أن تبث الفرقة بين أبناء البلد الواحد الذين ينتمون إلى مذهب واحد، فأرادوا أن يفرقوا بينهم. فتمسكوا بمنهجكم الذي أنتم عليه، وتمسكوا بعلمائكم، ولا تحيدوا عن طريقهم. فما يأتي من الخارج لن يكون في صالحكم على الإطلاق إلا إذا دخل بطريقة رسمية عن طريق مؤسسات دعوية أو عن طريق سلطات رسمية دينية في البلاد. Baik, yang terakhir yang beliau sampaikan, dari segala yang saya ingin uraikan tadi, saya perkenalkan tentang World Islamical Society dan sebagainya. Tujuan akhirnya adalah nasihat saya kepada Anda semua sebagai penutup dari uraian beliau tadi, mohon selalu jaga persatuan. Mohon selalu kompak, jangan terpecah belah. Dan dengarkan para ulama-ulama yang mengajar kita di level kebangsaan ini. Karena mereka yang tahu tentang karakter bangsanya, yang mengerti tentang kita. Selektiflah dalam mendengarkan fatwa-fatwa yang datang dari luar, siapapun ulamanya, dari negara manapun. Kalau sekiranya fatwa yang disampaikan itu ternyata kebutuhan di lokal sana, belum tentu sama dengan masalah kita. Tidak harus kemudian terpaku ke sana dan mengatakan itu lebih baik, bahasa Arabnya lebih bagus, ilmunya lebih banyak, belum tentu. Karena apa yang disampaikan di sana sesuai dengan hajat masyarakat sana. Jadi jaga para ulama kita, tapi juga ulama yang betul-betul ulama ya rahmatullah, yang benar-benar memahami tentang persoalan keislaman, paham dasar keilmuan Islam. Jika ada yang demikian, dia nasihatkan tadi, jaga betul, kompak betul, dan jangan sampai terpengaruh. Sekali lagi ini sangat penting, awas hati-hati, jangan sampai terpengaruh oleh pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran yang membawa nama Islam tapi juga merusak, memecah belah dan menjadikan kita seakan-akan tidak bersaudara. Itu sudah pasti bertentangan dengan nilai-nilai keislaman sendiri. Nashkur li fadilat Dr. Syekh. تفضل في ختام الكلمة. أشكر لكم حسن استماعكم، وأشكر أخانا الدكتور ديات على هذه الفرصة التي أتاحها لي، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Beliau mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan beliau juga mengucapkan terima kasih atas pertemanan dengan kami saat ini, dan menyampaikan salam kepada kita semua sebagai penutup. Dan sekali lagi itu pengantar yang beliau sampaikan. Sekali lagi keberkahan bagi kita, tasyarafna bi qudum al-Syekh Dr. Salih Al-Fakhiri fi hadhihi al-munasabah al-tayyibah. Fa maratan ukhra nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yudima fihi al-barakah wal itmi'nan wa kadzalika li daulat Libya habibah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'tiya al-amna was-salama wa yakun ahluha aminin salimin insyaallah. Teman-teman, izinkan saya memberikan penguatan
secara singkat di materi malam hari ini, dan kemudian bila ada waktu yang masih mungkin berlanjut, kita bisa tanya jawab memanfaatkan keberadaan Syekh juga pada malam hari ini. Baik, astadzin li Syekh wa astasmih li ukhatiba al-jamaah biqadri uqulihim wa lughatihim bi lughah Indonesia. Baik. Dan beliau itu tawadu orangnya, senyum ya sedikit tapi ilmunya banyak. Baik ya. Nah, kita doakanlah sekali lagi sehat ya. Dan karakternya kalau datang ke satu tempat, beliau nggak mau jadi imam. Beberapa kesempatan saya perkenankan, termasuk khutbah Jumat kemarin, tidak ya Syahdi. Ya, yang paling tahu tentang baik gaya bahasa, materi dan kebutuhan jamaahnya itu adalah kiainya, ustadz-ustadz lokalnya. Maka kami jadi mustami saja katanya ya. Termasuk malam ini pun nggak mau jadi imam. Ya, beliau selalu ingin jadi makmum. Ya, sekali lagi kita belajar dari ketawaduan. Ya, darasna minhu tawadhu' wal karam, fa nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq lil jami' insyaallah. Teman-teman, tadi beliau nasihatkan hendaklah kita jadi orang baik. Bersatu, membangun bangsa, bangun kebaikan. Pertanyaan pertama, bagaimana sebagai muslim kita bisa menjadi orang baik? Apa definisi baik dalam Al-Quran? Ada berapa kata baik di dalam Al-Quran? Dan apa balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mempraktekkan kebaikan itu berdasarkan sifatnya yang disebutkan di dalam Al-Quran? Hanya itu yang kita coba akan ungkap dalam beberapa waktu ke depan, dan kita mulai dari sekarang tepat di jam 8:02 insyaallah waktu Indonesia WIB bagian Bandung. Baik di dalam bahasa Al-Quran itu setidaknya ada 6 nama. Ada berapa? 6 nama. 6 yakni 6. Baik. Wahid, itsnain, thalatha, arba, khamsah, sittah. Ada berapa jadi? 6. 1, ada kebaikan yang penekanannya diarahkan pada kebaikan tubuh secara fisik. Tubuh yang baik, yang sehat, yang kuat, sehingga dengan tubuh yang baik, yang fisik sehat itu bisa digunakan oleh kita untuk beraktivitas dengan baik. Kalau tubuhnya sehat, kerjanya juga enak. Kalau tubuhnya sehat, beraktivitasnya juga nyaman. Nah, di dalam Al-Quran, kebaikan yang terkait dengan aspek fisik, material, itu disebut dengan thayyib namanya. Apa namanya? Thayyib. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang kurang sehat secara fisik, datang kepada orang yang paham di bidang kesehatan fisik supaya baik lagi. Orang yang kepakarannya di bidang pengobatan kebaikan secara fisik itu disebut tabib namanya. Bahasa katanya dokter. Jadi tabib itu bukan tukang obat. Ya, ada tabib ya. Bahasa kita kan tabib. Tabib itu dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab, dan banyak, kurang lebih ada penelitian kecil-kecilan menunjukkan bahasa kita banyak serapan juga dalam bahasa Arab. Musyawarah itu bahasa Arab. Apalagi? Sejarah itu Arab. Apalagi? Ustadz bahasa Arab. Assalamualaikum bahasa Arab tuh. 60%. Jadi apalagi Sunda itu. Dulu kami kalau belajar ilmu hadis itu diantara syekh suka bercanda, saking gampangnya orang Sunda menyusun gramatikal bahasa Arab dengan benar, itu bisa memasukkan kalimat-kalimat Sunda tapi dalam bahasa Arab. Ya. Misal ada hadis, ini derajat hadisnya palsu. Contohnya biasanya perpaduan antara Sunda dengan Jawa. Afdalud dahri bi faisil laili kucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanguhu fa idza bukhila faduriba funukuhu talata marat hatta utiha. Rawahu Syaikhan. Nah, secara gramatikal benar. Syaikhan itu kan kalau di ilmu hadis 2, Al-Bukhari dan Muslim. Tapi yang dimaksud di sini itu Mang Ujang dari Sunda, itu kan. Satu lagi itu Pak Kamal dari Jawa, Syaikhan. Dua-duanya sudah tua. Kumpul bikin contoh hadis palsu. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal. Bifaisil laili dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kuripa tambahkan kerupuk. Hatta karusa udanguhu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila apabila kabhelan. Faduriba funukuhu pukulah punduknya talata marat 3 kali hatta utiha sampai utah. Rawahu Syaikhan diriwayatkan oleh
Dua orang sepuh itu dulu saking gampangnya untuk menunjukkan banyak hadis palsu bertebaran. Ya, saking gampangnya orang bikin hadis yang palsu dengan motif yang beda-beda. Ya, tukang terong bikin hadis supaya terongnya laku. Nanti banyak sekali motivasinya. Karena itu dalam ilmu hadis itu selektif dalam memilih. Kembali, tayyib. Sifat pengobatnya disebut dengan tabib. Nah, kalau Anda, saya, kita ingin fisiknya baik, ingin kuat, ingin bagus, maka dari cara mendapatkannya, cara mengolahnya, cara mengonsumsinya, dikeluarkanlah oleh Al-Quran ayat-ayat terkait dengan kebaikan fisik. Maka turunlah di antara komponen ayatnya, misalnya kata tayyib pertama di Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhan nasu, semua manusia. Hei semua manusia. Ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Dzukira fil Qur'ani 361 marratan. Ada ya huruf nida. Huruf nida itu di dalam nahwu ada 14. Ya, ada a, ada ya, ada aya, ada wa dan seterusnya. Ada 14 jenis. Tapi dalam Al-Qur'an hanya ya yang disebutkan dari 14 ini dan disebutkan sebanyak 361 kali. Karena fungsinya yang sangat fleksibel, memanggil yang dekat, menengah dan juga jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Fil Qur'an 150 marratan. Ayyu lil munada, ya, ha lit tanbih. Ayyunya munada untuk menguatkan hukum, haknya tanbih untuk mengingatkan. Jadi kalau disambungkan dengan nas, terjemahannya begini: hei semua manusia, baik yang merasa dekat, menengah ataupun jauh, yang tinggalnya dekat, yang jaraknya menengah, atau yang merasa jauh dalam kehidupan, dimanapun kau berada, aku ingatkan ya, kata Allah, aku tegaskan, kulu, jaga fisikmu dengan baik. Bagaimana cara menjaga fisik dengan baik itu? Minimal kebutuhan pokoknya terpenuhi, makanlah. Makanya Anda kerja profesi apapun, kalau keluar ditanyakan, mau Anda tentara, pebisnis, pengusaha, diplomat, birokrat, kerja kan? Nah, ditanyanya kalau mau kerja buat apa? Cari makan kan? Ayah mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal mah milarian sares cooker kan? Ya kan? Dan yang lainnya gitu kan, mencarinya kan lebih banyak. Itu namanya sinakdok pas prototo. Disebutkan sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Jadi dasar kebutuhan manusia itu butuh makan supaya fisiknya kuat. Tapi bukan hanya kuat, awas, makan banyak pun kalau cara mendapatkan makanannya tidak benar, itu merusak fisik. Makannya enak, makannya banyak, tapi cara mendapatkan untuk dimakan itu tidak baik, itu ternyata investasi yang buruk untuk kesehatan. Misal ya, misal Anda beli ayam, beli kambing, beli sate, beli macam-macam, makanannya enak-enak, bagus, bisa dimakan, tapi cara dapatnya dengan mencuri, baik yang kecil ataupun yang besar. Itu ternyata walaupun kelihatan makanannya itu enak, disifati oleh Al-Quran sebagai investasi yang merusak, tetap merusak kepada fisik dengan cara yang tidak disadari. Silahkan Anda riset ya, perhatikan orang-orang yang menggunakan hasil pendapatan dengan cara yang tidak benar, dipakai untuk makan, ternyata fisiknya tidak terlalu ideal, jelek juga, pikirannya nggak bagus, penggunaan organ tubuhnya tidak sesuai dengan tempatnya. Ya, terus tiba-tiba nanti ujungnya kalau tidak celaka sakit itu. Karena itulah Al-Quran mendahulukan cara, kemudian mengakhirkan dari hasil dapatkan dengan cara itu apa yang bisa kita makan. Kulu mimma fil ardi, silahkan makan, penuhi kebutuhan fisikmu, kerja, silahkan cari. Dimanapun yang bisa engkau jangkau di bumi. Mimma, min pakai ma tab'id. Al-ard itu bumi seutuhnya. Silahkan yang bisa Anda jangkau. Tidak ada di kota Bandung, Anda bisa ke Cimahi. Nanti jadi Cipas besok itu, ya. Tidak ada di Cimahi, Anda bisa misalnya ke selatan. Tidak ada di selatan, Anda bisa kemudian bergeser sedikit lagi, bisa ke Majalaya, bisa ke Cirebon, bisa ke Jawa, Timur, Tengah, bisa ke Kalimantan. Ada di Indonesia, silahkan ke Malaysia.
silahkan ke Thailand. Nggak ada di sana, silahkan ke Afrika. Ada di Libya, ada di Mesir, ada di Eropa, di Amerika. Tapi apa tujuan orang pertama kali berangkat sampai keluar pun, yang paling dasar itu pasti butuh makan. Antum mau kuliah, nggak makan, nggak bisa masuk kelas juga. Pasti butuh makan. Nah, dimanapun Anda beraktivitas, kerja apapun, amanat pertama Al-Quran, mimma fil ardi, dimanapun Anda bekerja, halalan. Usahakan selalu tempuh cara dengan cara yang legal dan benar. Halal itu definisinya 2. 1, tidak melanggar ketentuan hukum di tempat kita beraktivitas. Misal di Indonesia, ya, aturan mengatakan tidak boleh korupsi, jangan korupsi. Jelas? Tidak boleh menipu, jangan nipu. Maka ketika aturan di tempat kita ada itu mengikat kita untuk beraktivitas, ikuti aturannya. Maka itu konsep halal yang pertama. Yang kedua adalah ketentuan halal yang diatur oleh syariat, oleh agama. Jelas? Belum, kalau sudah jelas nggak saya terangkan gitu kan. Kadang-kadang bisa dibenarkan oleh hukum di tempat berdomisili, tapi tidak dibenarkan oleh agama. Tapi juga tidak bertentangan dengan hukum lokal. Karena tidak mungkin ada hukum bertentangan dengan hukum lokal di tempat beraktivitas, itu mustahil. Karena agama itu hukum umum, universal, sifatnya baik semua. Jadi nggak mungkin kebaikan itu bertentangan dengan kebaikan parsial yang sifatnya sebagian. Nah, contoh, saya baru dari Jepang kemarin. Ya, saya baru dari Jepang. Di Jepang itu untuk jualan minuman keras itu legal. Boleh. Jelas? Ada judi juga yang legal. Jelas? Hukum daerahnya mengatakan itu boleh. Hukum syariat boleh tidak? Tidak. Nah, sekarang tapi kan negaranya nggak maksa. Anda mau kerja di situ silahkan, mau tidak juga nggak apa-apa. Nah, artinya ketika ada hukum di tempat lokal membolehkan, tapi secara syariat kurang baik menurut pendekatan syariat. Kalau mencari dari yang begini, yang tidak dibenarkan, nanti hasilnya pun akan jadi nggak bagus. Maka syariat ketika mengatur itu, dahulukanlah kemudian pandangan syariat. Dan itu pun nggak akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara setempat. Apakah kalau saya tidak, maaf ya, tidak bekerja di bidang minuman keras ini, negara akan marah? Kan tidak. Anda kan punya pilihan. Oleh karena itu, tidak mungkin hukum agama, khususnya dalam Islam, akan bertentangan dengan hukum negara. Itu mustahil. Saya kalau ditanya, Ustadz, bagaimana hubungan syariat Islam dengan Pancasila? Saya jawab, hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya, jadi itu yang pertama, harus halal. Nah, sekarang sudah dapat yang halal. Sebelum dapat ke yang halal, saya tegaskan dulu, kalau harta didapat dengan cara yang tidak baik, itu pasti hanya menabung masalah di kemudian hari yang kelak merusak fisik. Contoh, walaupun tidak langsung seketika, orang korupsi misalnya, biasanya semakin banyak yang didapatkan dengan cara yang haram, semakin sedikit makannya. Kalau nggak percaya silahkan, yang dibeli banyak, makannya cuma sedikit. Nggak percaya silahkan. Ada orang korupsi 1 triliun, makannya kan tetap 3 kali juga dalam sehari. Nggak mungkin sehari makan 100 miliar misalnya, nggak mungkin. Tapi biasanya yang dimakan pun nggak akan banyak. Karena yang dipenuhi itu nafsunya, syahwatnya, bukan kebutuhannya. Dia hanya melengkapi keinginan, bukan memberikan kebutuhan. Tapi nabung masalah, karena takut ketahuan, fisiknya jadi sibuk, malam kepikiran, istirahat berkurang, fisik terganggu. Takut ketahuan, disimpan, cari lagi, fisik dipush lagi untuk mengerjakan sesuatu yang sebelumnya nggak pernah dikerjakan. Jadi semua tergerak. Akhirnya mikir di tempat yang tidak perlu difikirkan, bergerak ke tempat yang tidak pernah sebelumnya dilakukan, capek. Pada akhirnya ketika terbongkar dan diketahui itu, fisiknya pun ikut rusak juga, dan akumulasi kerusakan muncul di situ. Maka ingat ya, rezeki itu sudah diatur dan tidak akan pernah tertukar. Ingat itu. Rezeki sudah diatur, tidak akan pernah tertukar. Maka Anda mencari pun dengan yang halal, dapatnya segitu juga. Kalaupun orang lain ada yang korupsi, tidak akan pernah menambah rezekinya. Segitu juga dapatnya, cuma meresahkan diri saja. Ya, orang korupsi 1 triliun, jatah hidupnya cuma 1 miliar,
dia cuma akan makan sampai 1 miliar, meninggal, yang lainnya nggak akan kepake, cuma lelah aja. Nah kalau sudah dapat, walaupun dalam prakteknya itu nggak mudah memilih, mesti pakai iman. Pilih gaji 1 juta halal atau 100 juta haram. Tidak ada pilihan ketiga. Cuma 2. Ayo pilih mana? Bisa aja. Saya aja sampai bingung tuh. Kan? Anak qultu lahum la ikhtaru law antum inda fursa la husul ala milyun rupiah halalan wa 100 milyun haraman ayyuma takhtarun. Kan harus adil, antum ketawa beliau juga harus ketawa, jangan sampai bingung. Anta takhtar as-salis wala 100 milyun halal. Saya bilang beliau pilih yang ketiga kan, 100 juta tapi halal. Tapi kan nggak seideal itu. Jaga toko tapi nggak boleh Jumatan. Sekarang orang rela meninggalkan Jumat hanya untuk jaga toko. Walaupun dapatnya nggak seberapa. Nah itu babnya mesti belajar. Kalau kita pelajari enak dapatnya. Sekarang kesimpulannya, dapat nih 1 juta misalnya, mau dibelikan makanan. Makanan apa yang membuat fisik kita sehat dan baik? Setelah caranya benar, yang dikonsumsi pun mesti baik. Maka muncullah kata thayyib setelah halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kenapa thayyibnya belakangan? Karena mengatur caranya dulu. Kan nggak mungkin ujug-ujug misal tiba-tiba ada susu di sini atau teh manis, kan nggak mungkin. Ya kan, coba tuh kan nggak mungkin. Mesti ada wasilah dulu kan, cara yang baik kan. Ya, baru setelah itu ada kita rezeki kita atau bukan. Tapi kalau tidak ada nggak mungkin. Nggak ini contoh, bukan di belakang panitia ya. Balik lagi. Nah, baru kemudian thayyiban, konsumsi sesuai kebutuhan fisik kita yang membuat fisik sehat. Jadi walaupun uangnya halal, nggak semua harus dibeli. Fisik kita cocok nggak? Duren cocok, bagus. Tapi duren 1 truk itu nggak bagus. Sambal bagus, tapi sambal 1 baskom itu masalah. Nah, jadi silahkan yang kurang baik untuk kesehatan kita, tapi baik untuk orang, alhamdulillah. Yang baik untuk kita itu yang kita konsumsi. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, 1 sehat, 2-nya sempurna. Kita masih dapat 4 sehat, 5 sempurna. Quran tawarkan yang paling standar dulu, 1-nya thayyib, yang sempurnanya menggunakan halal di dalamnya. Maka turunlah jenis-jenis makanan. Kenapa disebutkan yang tidak baiknya? Karena selain itu baik semua. Maka turun masalahnya makanan-makanan yang gak boleh dikonsumsi. Kenapa daging hewan tertentu haram? Kenapa minuman keras ini dilarang? Ya? Dan kadang-kadang juga bukannya enak-enak. Jadi tidak harus, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang gitu kan? Nah, belum tentu enak juga. Gitu? Belum tentu enak juga. Jadi apa yang diharamkan itu haram kata hormat. Sesuatu yang terhormat, yang baik, yang elegan. Kenapa hukum haram itu muncul? Menjaga kehormatan kita supaya tidak runtuh di hadapan Allah. Anda, jangan Anda. Ada orang lain minum minuman keras misalnya. Mabuk dia. Saat mabuk kan dia melantur. Ngigo, bicara yang tidak benar, meracau kata-katanya. Saat orang bicara melantur itu kehormatannya turun tidak? Turun. Nah Allah nggak pengen itu. Jangan sampai akalmu terganggu. Bicaramu tidak jelas. Tuturmu tidak baik. Engkau itu makhluk baik, diciptakan dalam keadaan baik, tugasnya baik, kembali kepada yang maha baik. Jangan mengonsumsi yang ini karena tidak baik. Terus ditanya balik, ya Allah kalau tidak baik kenapa mesti ada dan engkau ciptakan? Ada jawabannya lagi. Ya. Pertama apa? Itu ujian keimanan. Keimanan itu ada perintah, ada larangan. Ini yang diperintahkan, ini yang dilarang. Yang kedua nanti ada keseimbangan ekosistem. Misalnya saat Allah menciptakan cicak, tujuannya bukan untuk dikonsumsi. Maka jangan pernah bikin sate cicak misalnya, nggak ada kerjaan. Ya, ada hukum alam secara ekosistem di situ untuk menunjukkan di sini nanti misalnya banyak nyamuk, banyak bakteri yang nggak bagus, rumahnya kotor bersihkan. Penunjuknya apa? Cicak, cicak diam datang. Nah itu banyak nyamuk itu. Nyamuknya apa saja, masalahnya apa saja, kan?
Kalau ada hewan misalnya B2 yang dilarang itu, apa fungsi ekosistem kehidupan hewannya di situ? Fungsinya apa? Jadi hewan itu banyak nanti, ada yang dikonsumsi, ada yang untuk dipandang indah, ada yang untuk bekerja saja. Ada hewan yang fungsinya saat diciptakan membuat hati kita tenang. Capek, gelisah, ada masalah rumah tangga, dengar kicauan burung yang tenang lagi. Ya. Burung cendrawasih itu kan bukan untuk dipanggang, tapi untuk dilihat kan keindahannya. Maka datang Anda ke Taman Marga Satwa, lihat hewan indah, tenang lagi, ada masalah nyaman lagi. Demikian adanya. Ada hewan yang diciptakan untuk disembelih, dimakan. Ya, misalnya ada sapi tertentu, kambing tertentu, ibadahnya itu disembelih. Kalau disembelih senang dia. Ya. Ada lagi yang dipakai untuk kendaraan. Ya, kuda misalnya tertentu, kerbau untuk membajak sawah, untuk yang hewan bajakan. Ada lagi yang untuk untuk dimakan. Ya, kalau kerbau ada hewan bajakan, tapi kalau yang lain jangan cari bajakan. Ya. Baik, balik ya, itu yang pertama. Jadi kalau Anda menemukan ini makanan haram, ini minuman haram, haram itu diturunkan bukan untuk membuat kita susah dan membatasi hidup kita, bukan, tapi menjaga kesehatan kita supaya selalu tampil prima dalam kehidupan. Paham sampai sini? Nah, ini jadi bagian yang pertama. Selalu upayakan kalau makan itu yang kita butuhkan dan menyehatkan. Kesehatan tubuh, badan yang baik itu disebut dengan apa namanya? Satu, thayyib. Nah, kedua, kadang kita temukan ada orang fisiknya sehat, baik, kuat, tapi secara sifat dia bermasalah. Kan ada orang namanya thayyib, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia nggak pulang-pulang. Padahal dia sehat. Ada kan? Abang thayyib, ya. 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia nggak pulang, tapi dia sehat kan? Maka kesehatan fisik yang didukung oleh sifat kebaikan sifat disebut khair namanya. Apa namanya? Jadi yang pertama kita dapat wajadna fil awwal thayyib wa tsani khair. Kullu ma yata'allaq bi al-jism summiya thayyiba, kullu ma yata'allaq bi sifatin khuluqiyyatin summiyat madha khaira. Jadi kalau ada khair itu sifat. Jujur itu khair. Sabar itu khair. Rendah hati, tawadhu itu khair. Sifat-sifat baik itu disebut khair namanya. Jelas? Jika sifat dipraktekkan dalam bentuk sikap, indama nutabbiq as-sifah fa asbaha sulukan wa khuluqan fataghayyaratil kalimatu minal khair ilal ma'ruf. Berubah katanya dari khair jadi ma'ruf. Sifat jadi sikap. Jujur itu sifat. Anda disogok komandan, disogok misalnya, Anda mengatakan maaf, tangan saya tangan tahiyat, tidak akan pernah menandatangani maksiat. Itu ma'ruf namanya, ma'ruf. Lalu penyogoknya datang setan pangkatnya lebih tinggi, tambahin, izin dan ada koreksi, pengajuannya salah, bukan 1 miliar, 10 miliar. Tunggu saya istikharah dulu. Tidak, nggak bisa. Mau berapapun tidak bisa. Saya takut ketika Anda berikan walau 1 triliun, lalu saya meninggal dalam keadaan menerima sorokan Anda. Maka mau menghadap Allah dengan cara apa? Saya wafat, malu sama Allah. Makanya kata para ulama, kalau ada orang menawarkan maksiat, bayangkan saat itu Anda wafat. Dan kita nggak bisa pilih, meninggal itu nggak bisa pilih. Makanya dirahasiakan supaya kita menjalani kehidupan dengan benar. Calon meninggal tuh, ya, bisa duluan antum, saya belakangan. Bisa ditukar, kita belakangan tuh duluan. Nggak bisa milih. Ajalin musamma qadruhu thabit la nastatinu akhiruhu wa la nuqaddimuhu. Qad yataqaddam wa nata'akhir, wa qad nata'akhir wa yataqaddam. Supaya adil. Ini bercanda saja ya, walaupun mungkin benar secara takdir. Oh, jangan khawatir. Balik lagi, itu ma'ruf. Jadi ketika sifat dipraktekkan ma'ruf.
Nah, itulah nanti prakteknya lewat ujian. Disitulah ada pahala. Kalau masih sifat, belum ada pahalanya. Sabar itu masih sifat, belum ada pahalanya. Orang marah, Anda tenang, direspon dengan cara yang baik, maka keluar respon yang baik, mempraktekkan sabar. Disitulah ada pahala. Dan hidup kita itu untuk mempraktekkan ma'ruf. Jadi kalau nggak ada ma'ruf, gak hidup antum. Saya, kita. Justru kita menghadapi ujian dalam kehidupan, ya, nuwajih tahaddiyatil yaumiyah fil hayat linatadzawwaq al-ma'ruf, haqiqat al-ma'ruf, supaya kita bisa mendapati indahnya ma'ruf itu seperti apa. Anda kalau ingin tahu indahnya sabar, mesti ada lawannya. Kalau ingin tahu indahnya jujur, mesti ada lawannya. Itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan segala hal berlawanan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua hal aku ciptakan berpasangan, cuma aku yang tidak punya pasangan, supaya engkau tahu kedudukanku beda dengan makhluk. Nah, karena itu sabar ada lawannya. Apa lawan sabar? Marah. Jujur lawannya apa? Bohong. Bohong diciptakan bukan untuk menjadikan Anda pembohong, bukan, tapi supaya melatih jujurnya muncul. Sebab kalau tidak ada bohong, gak mungkin keluar jujur. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap dustanya ada. Jadi ketika ada marah, itu artinya marah ditunjukkan pada kita supaya sabar keluar, bukan ingin menjadikan Anda marah. Bu, ibu pulang ke rumah, lalu suami datang, dititipkan oleh Allah marah kepada suami, tiba-tiba pulang marah. Nah, marah itu dititipkan pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan, Bu, tapi untuk melatih kesabaran pada ibu supaya muncul. Karena di depan ada peristiwa lagi yang membutuhkan kesabaran ekstra dibanding sekarang. Dilatihlah lewat sifat marah itu supaya daya tahannya menguat. Maka berbahagialah ketika ibu menemukan suami marah. Contoh, walaupun kesimpulannya tidak harus begitu, ya, tapi cari lawannya. Suami marah, saya mesti sabar. Datang, mama kenapa begini? Alhamdulillah, sabar. Kalau Anda balas dengan semisalnya, nggak akan selesai. Kenapa sih, Ma? Emang kenapa? Besok KUA tuh ribut. Cari lawannya. Walaupun itu tidak mudah dilakukan. Ustadz juga sama, Bu. Makanya jarang Ustadz itu ceramah bahas persoalan itu, ada istri itu jarang. Live. Assalamualaikum. Live. Ya, cari lawannya. Nah, itu praktek ma'ruf. Ma'ruf itu selalu cari lawan. Itu rumusnya di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika ada fujur, cepat munculkan takwa. Kalau ada yang enggak enak, cari lawannya yang enak. Praktekkan ma'rufnya, bukan praktekkan yang fujurnya. Fujur itu yang jeleknya, yang nafsu, yang sayyi. Lawannya takwa. Contoh, cemberut, lawannya apa? Senyum. Antum pulang melihat istri cemberut. Pulang istri lagi cemberut. Mau praktekkan ma'ruf, cari lawannya, senyum. Aman. Kayaknya kenal nih. Udah, kasih iPhone 16. Selesai persoalan. Papa tahu aja. Itu ma'ruf. Apakah semua kebaikan itu dilakukan karena Allah? Hal kullul ma'ruf 'indama umila liwajhillah? Kalla. Fa kullu ma'rufin yu'malu liwajhillahi ta'ala ibadatan lahu fataghayyarul kalimatu minal ma'ruf ilal ihsan. Kalau ma'ruf semua orang masih kerjakan, masih bisa. Al-muslim ya'malul ma'ruf, al-masihi ya'malul ma'ruf. Hadha mazal maftuhan. Maknanya masih umum. Non-muslim ada yang baik? Ada, banyak. Yang jujur ada? Ada. Ya, jadi masih umum. Tapi setiap kebaikan yang dikerjakan karena Allah saja.
berubahlah katanya dari ma'ruf jadi ihsan. Tuh. Ayah berbuat pada anak, ibu berbuat baik pada anak. Semua ibu begitu. Pertanyaannya, apakah orang tua merawat anak dilakukan karena Allah atau karena sayang? Sana tuh. Benar enggak? Nah, ketika semua kebaikan dikerjakan karena Allah jadi ibadah, maka datanglah ketentuan dalam hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8, ma rawahu Imamul Muslim fi kitabih Sahih Muslim raqmul hadis ats-tsamaniyah, ya, sanaduhu muttasil ila Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu faqala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فأجبنا يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرنا عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره فقال صدقت فأجبنا يسأله فيصدقه فقال يا محمد أخبرنا عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولله الحمد. Datang seseorang pengen belajar kepada Nabi sekaligus mengajarkan sahabat. Ternyata malaikat yang sedang menyamar. Jadi kalau ada majlis ilmu, malaikat ikut, Bu. Ada yang menyamar juga ada. Mungkin di antara sekian yang datang ada malaikat yang menyamar itu. Tapi kalau dilihat wajahnya agak jauh memang. Maka banyak yang gaib. Jadikan gaib supaya kita nyaman. Ya. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang mengajarkan prinsip agama. Prinsipnya 3. Islam, iman, ihsan. Hidup dengan 3 ini selamat dunia akhirat. Karir sukses. Lihat sahabat semua. Utsman kaya sekaya-kayanya. Khalid hebat, 5 sehebat-hebatnya. Sampai sekarang jadi kurikulum di luar negeri. Yang gak pernah kalah. Dibahas itu. Strategi perangnya, kehebatannya, intelijennya, macam-macamnya. Semua sukses. Di bidang ilmu semua bisa dikuasai. Yang perempuan, yang laki-laki, yang macam-macam, semua dikuasai. Cukup 3, iman, Islam, ihsan. Anda pelajar tuh. Jadi pelajar yang muslim, pelajar yang mukmin, pelajar yang muhsin. Kalau bisa kumpul temannya 3, 1 mukmin, muslim, muhsin. Ya. Bawa sifatnya tuh. Saya percepat. Ihsan itu apa? Anta budallaha, engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, berpakaiannya ibadah, kerjanya ibadah. Makanya semua kegiatan kita ada doa di sampingnya untuk menjadikan kegiatan itu menjadi ibadah. Dan cuma di Islam semua kegiatan ada doanya. Dan beda-beda doanya. Mustahil ada manusia bisa mengarang doa semua kegiatan manusia. Itu mustahil. Itu hal yang mustahil dan hal yang mustahil. Gak akan bisa ada manusia mengarang doa di semua kegiatan manusia yang dia kerjakan. Doa mata, doa telinga, doa mulut, doa hidung, sampai ke ujung kaki dan doa aktivitas. Bangun tidur, sampai tidur lagi. Dari mulai berpakaian ada doanya, bahkan masuk toilet ada doanya, kakinya diatur. Siapa yang mengajarkan itu? Dan ini mustahil manusia. Dan ini menunjukkan kebenaran Islam. Kalau sudah disampaikan yang demikian belum yakin, dengan apa lagi mesti diyakinkan. Itu supaya jadi ibadah. Minumnya ibadah, makannya ibadah. Nah itulah ihsan. Anda merawat anak karena sayang, yang lain bisa. Tapi ketika dikerjakan karena Allah, itulah ihsan. Nah sekarang lihat, apa yang Allah inginkan. Lihat pakaian anaknya. Sekolahnya di mana? Kenal Allah enggak? Hukum Allah dijaga enggak? Dari pakaian, dari berbakti pada orang tua. Anda bekerja sekarang, teman-teman prajurit nih sekarang, diniatkan ibadah enggak? Kalau cuma pakai seragam, yang lain juga bisa. Di luar banyak yang alutsistanya mungkin lebih bagus, semangat teriak mungkin lebih kuat. Nah pembedanya apa kita di hadapan Allah? Pelajari. Kenapa
seragamnya hijau? Kenapa menggunakan ini? Kenapa sabta marganya dari 7 ada nilai takwa di dalamnya? Coba cek nomor 3 itu. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Kenapa ada takwa di situ? Pelajari supaya menikmati pekerjaan itu dengan ibadah. Pernahkah Anda dengar kalau orang mengenakan pakaian keamanan untuk negerinya, itu namanya ribaat fi sabilillah, dan jaminannya meninggal syahid. Kalau dia jaga sholatnya, dia zikir kepada Allah dengan benar, dia meninggal, statusnya syahid dan jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Dan dibangkitkan di hari kiamat, dipanggil di dalam surga, di tamannya, dan diberikan pakaian hijau-hijau dengan kegembiraannya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada orang-orang yang berpakaian hijau-hijau. Ya, wa yalbasuna thiyaban khudra, masuk ke taman surga dan diberikan oleh Allah kegemilangan pakaian dan perhiasan-perhiasan. Kamu mungkin di dunia kurang sejahtera, kamu mungkin lelah, kamu mungkin capek, disampaikan pada malaikat, sampaikan pada mereka, salamun alaikum bima sabartum, selamat engkau sabar saat engkau menunaikan tugas. Sekarang enggak ada lelah lagi, enggak ada capek lagi. Ini perhiasan terindah, nikmati surga yang belum pernah dijamah. Pernah tahu itu enggak? Itu tinggi nilainya, itu tinggi. Itulah ihsan. Dagangnya pakai ihsan, nggak akan rugi mas, nggak akan rugi. Dan nggak ada konsepnya orang dagang pakai Islam, iman dan ihsan kembali modal, itu nggak ada. Yang ada kembali untung. Ya. Dagangnya sebagai muslim, dagangnya pakai iman nggak? Nah, keluarkan bab tentang dagang pakai iman, Kitabul Buyu', baca kitabnya, keluarkan ayatnya, praktekkan pakai ihsan, untung. Oh, Ustaz, abdi namina tos ihsan tapi itu acan iman. Maksudnya belum pakai iman, rubah. Pelajar nih, ayo belajar pakai iman, imannya pakai. Takwanya naikin. Janji Allah kok, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwa, diajarin sama Allah ilmu baru, ditambah. Kok bisa jahiliyah jadi khairu ummah? Itu kan dulu jahiliyah. Tapi dari jahiliyah itu keluar orang-orang hebat. Apa dikira Ali bin Abi Thalib itu hanya hafal Quran? Tidak, pakar matematika, pakar tafsir, pakar hadis, pakar sastra, mewarisi murid-murid, nanti kelak muridnya jadi ulama-ulama besar, cendekiawan hebat. Ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, ya, macam-macam dan yang lainnya, Ibnu Sina dan seterusnya. Itu kan orang-orang hebat. Rata-rata yang pertama dikerjakan melatih iman, sholatnya, dan rata-rata hafal Quran. Sayyidah Aisyah pakar kedokteran, Sayyidah Fatimah pakar di bidang keperawatan, semua hebat-hebat. Nah, kita sekarang kehilangan spirit itu. Ke kampusnya pakai iman gak tuh? Kalau Anda punya iman, Anda gak akan nyontek. Kalau bapak ibunya punya iman, gak akan nyogok kampus supaya anaknya diterima. Gak ada itu. Iman. Pakai ihsannya, maka Anda akan jadi yang terdepan, mengalahkan yang maha. Pakai itu, yakin. Nah, ketika itu dikumpulkan keempat-empatnya, thayyib, fisiknya bagus, khair, sifatnya bagus, ma'ruf, dipraktikkan bagus, ihsan, dilakukan karena Allah, walaupun dia tak mampu melihatnya, dia merasa diawasi oleh Allah. Ini kalimat mahal, merasa diawasi oleh Allah, punya Allah. Ini prajurit-prajurit nih di medan laga itu pada akhirnya hubungannya dengan Allah, kalimatnya Allahu Akbar. Terakhir itu. Anda juga sama, kalimat terakhirnya Allah, harus merasa punya Allah. Ini yang kurang sekarang, kurang merasa kita punya Allah itu. Ada masalah, bikin status, Allah suruh sholat bikin status. Ya, Quran bilang bentangkan sujudmu, bentangkan Instagrammu. Tadi betul kata Syekh, wow, makalau Syekh was sahih 100%. Isma'u ila ulamaikum, udrusu jayyidin, udrusun nahwu, udrusus sarf. Ya, belajar nahwu sarf dengan tasrif yang benar, tasrifatus sahihah. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, alan taghayyaru syekhna. Fasbaka yu Facebookan. Taktakayu taktiku TikTokan. Badalan min yadusulu kita badus min TikTok. Instagrama yanstagrimu, Instagraman. Tabayatubu, YouTubean. Ini korban nih. Kita lihat atat fatawa min al-kharis. Kala keda wa keda. Tabayatubu ada min YouTube. Ada kan? Karena ngajinya nggak pas. Belajar lagi.
Kalau dipraktekkan 5 ini dengan ihsan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Salih. Salih itu mengumpulkan 4 ini. Jama'a hadil arba'ah. Tayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Indama jumiat hadil arba'ah fa asbahat salihah. Tamam? Karena itu salih itu kalimat fitrah. Salih ya kalimatul fitrah. Yantiquha al-walidan 'inda al-wiladah. Faqala ta'ala fi suratil A'raf min ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Ila ayat falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Karena itu fitrah orang tua selalu mengharap anak yang soleh. Saya belum pernah ada dengar orang tua begini, ya Allah anugerahkan aku anak yang khair. Enggak ada. Mudah-mudahan kau nak jadi anak yang ma'ruf. Enggak ada. Selalu soleh. Nah itu fitrah. Soleh itu menggabungkan 4 ini. Sehat jasmaninya, sehat aklaninya, sehat akhlakinya, dilakukan karena Allah. Keempatnya digabungkan. Tayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Jadi apa? Soleh. Maka jadilah tumbuh soleh. Matanya soleh, memandangnya soleh, baik, mulutnya soleh karena makannya baik, sifatnya baik, kata-katanya baik, dikerjakan karena Allah yang maha baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Katakan yang baik-baik, kalau tak bisa diam. Karena apa? Bisa babil iman. Nah, soal sekarang soalnya, apakah semua orang yang tumbuh mungkin selalu saleh? Hal kullu ma ya'ish fid dunya hadhi منذ الطفولة إلى أن ينمو فيبتكر فيشيب شيبانا فيشيخ شيخوخا هل يديم على الصلاح? Apakah semua orang yang tumbuh selalu saleh? Atau kadang dia melakukan salah? Semua orang itu pasti soleh terus atau mungkin kadang salah? Nah, mata ini kalau melihat, apakah selalu melihat yang soleh atau kadang-kadang pernah salah? Nah, buka YouTube, tabayatubu. Nah, YouTube-nya muhadharah, tapi keluarnya ternyata ya hal yang lain, yang mungkin maksiat di dalamnya. Ini kok channelnya Ustadz Adi kok ada tayangan begini, pernah ngetik apa sebelumnya? Karena algoritma itu akan mengikuti, dipantau Anda. Kan salah kan? Berarti nggak selamanya soleh. Nah ketika kesalahan itu ingin dihilangkan dan kembali kepada soleh, maka mengeluarkan yang kotor melahirkan yang baik. Indama nahnu nuridu an na'uda ila sulh, ila al-khair, wa natruka as-sayyi wa na'uda ila al-khair. Ba'da ma tubna ila Allah subhanahu wa ta'ala fa dhahaba as-sayyi fa'ada al-khair fasummiya fil arabiyyati al-ismu as-sadis fa huwa al-birr. Maka muncul nama yang keenam, namanya al-birru. Apa itu birrun? Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang, kesolehan yang muncul setelah salahnya hilang. Ini kata-katanya kotor, merenung, memperbaiki, dihilangkan yang kotornya, keluar lagi baiknya, maka mulut ini jadi baik lagi. Itu birrun namanya. Kalau itu melekat pada diri pelakunya, maka berubah dari birrun menjadi mabrurun. Maka muncullah kemudian ibadah yang melatih kita kembali mabrur. Ibadahnya disebut haji. Bidzalika sumiyal hajj hajjul mabrur. Fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahih Al-Bukhari aidan fi sahih Al-Bukhari fi 1773, nomor hadis 1773, wa fi Muslim 1349, 1349 dalam sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa illa al-jannah. Umrah satu ke umrah yang kedua itu menggugurkan dosa-dosa kecil di antara keduanya. Kalau dosa besar tobat. Nah, haji mabrur tidak ada pahala yang setara kecuali surga. Ingat, bukan gelarnya, tapi haji yang merubah pelakunya menjadi lebih baik, meninggalkan yang jelek-jeleknya, kembali utuh jadi baik lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka ketika pulang, haji itu merubah dia jadi baik.
dan dia jaga sampai meninggal, itulah yang pahalanya surga. Yang jeleknya sudah hilang. Lidzalika limadza ubtudi'a ya fil haji bi Arafah. Kenapa ada wukuf di Arafah dulu? Untuk merenung, liya'rifa nafsahu. Wa min hunak ya'rif rabbahu. Min hunak ya'rif risalata hayatih. Ya, kenal tentang dirinya. Arafat itu kan mengenal, mengetahui, kenal dirinya, kenapa hidup di dunia, kenapa tinggal di Bandung, mau kemana setelah meninggal, tahu dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal, kenal Allah. Setelah itu tahu dia selama ini saya salah jalan, salah hidup saya, pengen balik lagi. Apa yang menyebabkan kita salah? Ma yusabbibu akhtana. Kenapa kita salah ini? Direnungkan, kenapa kepeleset? Ya, zalafa, kepeleset. Kepeleset agak banyak, izdalafa. Tempatnya Muzdalifah. Datanglah ke Muzdalifah, Masy'aril Haram. Ya, maka merenung di situ, ngambil batu, merenung. Ya, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-masy'aril haram. Fadhkurullah, dzikir. Ya akhi, bukan ngobrol, laisa al-hiwar, laisa al-mukalama. Ba'da an qadaita wa afadta min arafat fa antum dhahibuna ila al-masy'aril haram. Fi Muzdalifah. ليس بالمكالمة محادثة ليس بالحوار لا كلا ذاكرين الله سبحانه وتعالى ذikir bukan ngobrol. Jadi di Arafat ngapain? Saya pas masuk toilet itu ya, bukan itu yang dibahas. Zikir. Kenapa saya salah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Oh, sadar karena di diri saya belum selesai. Kesalahan dari diri kita tak mampu mengelola nafsu namanya aqabah. Ada faktor orang lingkaran terdekat. Kitanya sudah baik, teman kurang baik. Yang dekat-dekat, teman hidup. Ya, sehidup sepengantaran ke kuburan. Jarang ada yang pengen mati bersama. Ya, suami sudah baik, istri kurang baik. Suami bagus, terkenal baik, nomor 1, champion. Istri yang proyek di pasangannya. Dapat istri yang baik, pasangan suami yang kurang baik. Nah itu ustaz. Suami istri baik, kompak bagus, dapat tugas di tempat yang kurang baik. Ula jauh. Maka ada 3 faktor. Internal aqabah diri kita, eksternal yang dekat usta min Ibrahim alaihissalam ila Sayyidah Hajar alaihissalam ila Ismail alaihissalam. Yang paling jauh ula. Maka petakan tuh, Anda menjadi tidak baik, saya, kita karena faktor apa? Faktor diri, lempar. Rinci dulu, tulis 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adi Hidayat, kekurangannya kamu A, kamu B, kamu C, kamu D. Tulis, jangan malu, tulis. Masuk ke Muzdalifah, rasakan ya Allah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik. Itulah kenapa hari pertama cuma lempar aqabah, yang lain nggak dilempar. Lontar. Bismillah ya Allah, Akbar. Itu kan melontar yang tidak baik. Bismillah Allahu Akbar. Bayangkan nih, ya Allah ini yang keras kepalanya. Mantul ke kepala karena keras. Allahu Akbar sampai nangis, sampai terasa betul. Jadi ada kehusyuannya, bukan cuma lompat 1 2 3 lempar 1 2 3. Lempar dulu. Bismillah Allahu Akbar, lempar. Ngerasa kita tuh salah. Dosa sama ibu pernah nggak bentak, dosa sama ayah pernah nggak nurut, dosa sama pasangan pernah menyakiti, padahal titipan dari ayahnya, titipan dari ibunya, pernah disakiti dengan lempar. Bismillah, nangis. Lagi temu tajilal qibla faqala inni wajjahtu. Menghadap kiblat setelah itu mengatakan, ya Allah, aku hadapkan diriku sepenuhnya kepadamu penguasa langit dan bumi. Sungguh selama ini saya sholat, saya ibadah, saya sampai haji sekarang ya Allah, saya hidup sampai sekarang, dan kalaupun saya meninggal di tempat ini sekarang ya Allah mengenakan kain ihram, saya berjanji untuk berubah menjadi muslim yang baik, dan saya tidak akan pernah ingkar apalagi musyrik kepadamu. Setelah ini saya akan jadi orang baik. Wa ana minal muslimin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin aw wa ana awwalul muslimin. Itu yang membuat kita lebih baik. Rasanya belum plong, ada pengaruh sekitaran, datang lagi ke Muna setelah itu, yang kita sering sebut dengan Mina. Harapan berubah jadi baik. Semalam 3 faktor. Ingat sipulan X, Y, Z, doakan jadi baik. Gara-gara sipulan saya nggak baik, saya ingin doakan dia jadi baik. Lempar, Bismillah ya Allahu Akbar, ya Allah, si Asep baik. Punten Pak Asepnya, contoh.
Atau yang nggak ada aja, bismillah, Allahu Akbar, Nobita baik, Allahu Akbar, Giant, Allahu Akbar, Suneo, X, Y, Z, 1, 2, 3, selesai. Nah nanti ulah yang paling jauh, yang nggak dikenal, doakan semua jadi baik-baik, doakan sampai plong, hari kedua lebih plong, selesai, namanya nafar awal. Belum plong, nafar akhir, yang ketiganya. Begitu selesai, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi, wa man ta'akhkhara fala isma alaihi, liman yashkur bi anna taqwa thabitun fi qalbi. Kalau udah merasa takwanya hadir dalam dirinya, selesai, pulang. Maka dia baca di ayat 201 sebelumnya itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina. Makanya kalau benar hajinya pulang itu dunia sukses, akhirat sukses. Nggak ada cerita orang pulang haji dunia gagal, akhirat terlempar, nggak mungkin. Pasti dua-duanya, dan nggak mungkin salah satu. Tapi kan salah satu masih benar 9, Ustaz. Nggak begitu caranya. Dunianya pasti baik, akhiratnya pasti baik. Dijaga sampai meninggal. Makanya kalimatnya al-hajjul mabrur. Jadi haji itu bukan gelar. Kalau gelar al-hajj. Perempuannya al-hajjah. Gelar, pakai tak di ujungnya. Ya, gampang kalau gender itu tengah tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki. Perempuan? Tengah tak, gampang. Mukmin laki-laki. Perempuan? Mukminah. Soim laki-laki. Perempuan? Nah, dapat ya. Haj, Pak Haji. Haj, Bu Haji. Tapi dalam Islam ibadah itu nggak ada gelar. Kalau ada gelar, orang Islam paling banyak gelarnya. Wah, ini Bapak SHI nih. Apa itu? Salat haji infak. Pak salat, assalamualaikum. Pak infak. Ibu sedekah. Enggak ada. Kenapa ada Pak Haji, ada Bu Haji? Karena ini level tertinggi. Sifat lisan manusia mengingatkan. Baru pulang haji, sabar nunggu antrian, kesabarannya diuji. Belum dipanggil, koper, capek, panas kayak gini. Mulai, ini mana sih pesawatnya? Maka orang Arab mengingatkan, haji, haji, haji. Dikiranya gelar. Maksudnya begini, Pak, Bapak teh parantos haji. Kagungan jaminan di sisi Allah, insya Allah nampi surga. Udah ditukar deh, sarang maksiat gitu. Kata orang Arab kalau bahasa Sunda gitu kan, gitu. Saya ingat dulu waktu tugas 2010, ya kan kenal datang dari awal. Begitu jemaah pertama datang, wah didatangin. Kayak orang badannya tinggi, jenggotnya panjang gini. Salamin ulama. Ya, tanya orang, "Kaifa haluk Syekh?" "Da abdi mati tasik," katanya. Kejadian dulu nyata itu. Ya, punten. Nah, jadi yang menarik apa? Ya, Bapak sudah haji, jangan diganti hajinya itu, ditukar jaminan surga itu dengan perbuatan nggak baik lagi, nggak mudah Pak. Sholat ibadah fisik, zakat ibadah harta, haji itu fisik dan harta, dan taruhannya juga bisa nyawa. Ini itu nggak mudah, jangan tukar lagi. Jadi bukan gelar. Ya. Pak Adi lurus, Pak Adi lurus, Pak Haji Adi, nah itu ya. Nah jadi itu yang kita bawa sekarang. Kalau orang nggak haji mungkin nggak mabrur, mungkin nggak? Mungkin. Tapi bukan berarti dapat haji. Haji tetap punya kemuliaan. Bisa sholat 100.000 pahalanya di Masjidil Haram. Bisa ada peluang ziarah ke makam Rasulullah. Tapi kalau Anda ingin mabrur dan tidak berkesempatan haji selama hidup, masih bisa. Makanya ketika yang di sana wukuf, yang di sini puasa. Sama, puasanya pun namanya sama. Al-Hajju Arafah, di sini Siyamu Yaumi Arafah. Hah? Ada. Dan ada kisahnya, dan ada ayat birrun dalam Al-Quran yang disatukan dengan amalan yang bila amal itu dikerjakan menghadirkan mabrur dalam diri kita. Seperti apa amalnya? Bagaimana terapannya? Nah, itu nanti di kesempatan lain kita akan bahas, termasuk caranya, mendekat pada waktunya kita ajarkan nanti inti kesimpulannya. Jadi ada 6, cek diri kita, usahakan kita selalu baik, fisiknya sehat, thayyib, usahakan pikiran kita baik, khair, usahakan bekerja yang baik-baik, apapun profesinya ma'ruf, dan lakukan semua karena Allah ihsan, gabungkan keempatnya menjadi saleh. Kalau pernah salah, kembali lagi baik dengan menghadirkan sifat birrun dalam diri kita sehingga punya pribadi yang mabrur. Jelas sampai sini? Wadih insyaallah.
طيب الإخوة بقي لنا 5 دقائق فقط والشيخ غدا هو سوف يعود إلى ليبيا بعد أن قضى هنا في أندونيسيا حوالي أسبوع 7 أيام. الحمد لله زارنا هنا فتشرفنا بقدومه فزار ونور أيضا جاكرتا مع الإخوة من منظمة تعاون إسلامي. Beliau mengunjungi Indonesia, Jakarta, 52 negara, berdiskusi seputar kebaikan-kebaikan. فنتمنى أن يكون هنالك نتائج طيبة إيجابية لمصلحة الإسلام والمسلمين مستوى العالم وخاصة العالم الإسلامي بعد جلسة من منظمة التعاون الإسلامي في إندونيسيا بضيافة برلمان Indonesia. Hari tahun ini hostnya DPR kita. Kita berharap ada hasil yang baik dari OKI kemarin. فاليوم تشرفنا باستضافتي في هذا المسجد. هذا المسجد اسمه مسجد جنود الرحمن التابع لقوات العسكرية بردية Indonesia. Ini masjid Kodiklat ya TNI Angkatan Darat. Tadi saya terangkan ke beliau, masjid namanya Junudur Rahman. Ya, para tentara-tentara Allah yang Maha berkasih sayang. Ya, kita juga doakan mudah-mudahan wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadhihi laila lahu lailatan mubarakah wa khatimatal misk wa lam takun hadhihi ziyarah ula ziyarah wa akhir ziyarah lahu wa insyaallah satatakarrar hunalika ziyarat ukhra. Kita berharap ini bukan yang terakhir ya dari kunjungan beliau. Mudah-mudahan nanti ke depan ada kunjungan yang lain lagi. Nanti kalau kita ta'lim lagi di kesempatan yang lain, saya nanti juga ajak yang lainnya lagi supaya bisa diketahui persepsinya. Dulu Al-Azhar sudah kan dari Mesir, Saudi sudah, ini Libya. Mungkin nanti besok-besok ada yang dari Mauritania misalnya, sharing tentang hafalan bagaimana. Kita cuma dengar viralnya aja kan, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Ini korbannya kan ini juga tuh, ini antaranya. Korban kebaikan, ya, korban kebaikan. Nah, itu dari mana metodenya, seperti apa menghafal? Nanti kita ajak lagi. Yang baik-baik kita ajak supaya kebaikan itu menjadi kolektivitas bersama. Baqiyalana 3 daqaiq naftah lakum babas kana hunalika tasawulat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua, kita ada 3 menit lagi bisa dihadirkan. Ya, walakin urid an nastafsir awalan ilaikum jami'an. Al-wadih insyaallah. Tentang dulu saya mau tanya pada Anda semua. Ya, coba dulu. Tadi jelas gak? Wadih insyaallah. Fahimin insyaallah. Dan la nisma'ul kalam. Isma'u ma qala rabbuna fil Qur'anil Karim. Sekarang dengarkan dulu ketentuan dalam Al-Qur'an. Ya, qanunul Qur'an. Qala jalla wa ala fi suratul Maidah min ayati 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ada madumtum mu'minin. Hai orang-orang beriman, kalau masih beriman, kalau sudah dijelaskan dengan terang, paham dan baik, jangan banyak bertanya lagi. Karena mempertanyakan yang jelas akan menjadikan yang sudah jelas semakin tidak jelas. Kalau masih beriman, madumtum mu'minin. Alamtum mu'minun, masih beriman? Visual ada pertanyaan? Soal wahid fakat, soal satu pertanyaan saja. Ini ambil yang ada kanan, kiri, tengah, silakan. Khairul umur awsatuha, ya. Silakan. Mas, singkat, padat, jelas. Nama siapa, dari mana, pertanyaannya apa. Kalau Anda keluar dari itu saya putus seketika. Cek. Udah ada. Bismillah. Ijlis au Sudah duduk aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdullah Malik Firdaus Bamukmin. Abdullah Malik Firdaus Bamukmin. Abdullah Malik Firdaus Bamukmin. Masya Allah. Jamaah bainal Malik wal Firdaus wa kulli syai'. Afwan Ustaz. Uridu an akhdima Allah wa Rasul min hilalil Ustaz Halim. Coba terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Eta mah tos keterangan kopi oge. Nah, Ustaz, apa? Ada bagian yang memang nggak harus diterjemahkan, harus sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah keberkahannya. Nggak mungkin. Ada sok atuh. Ya. Uridu Terjemahnya. Nah, Ustaz. Apakah saya ingin mengabdi kepada Allah dan Rasulnya melalui Al-Ustadz Guru Besar, apakah bisa Ustadz? Apakah senantiasa Baik. bisa? Anda sekarang profesinya apa? Pelajar kelas 12 mau lulus Ustadz. Mau lulus. Iya. Di mana sekolahnya? Sebelumnya di Ma'had Al-Abqari di Banten, di Serang. Iya. Sekarang lagi di Persatuan Islam di Pajagalan Ustadz. Ya. Sangat bisa. Alhamdulillah Sangat Ustadz, bisa. syukran. Caranya dengan belajar yang serius. Nah Ustadz. Belajar yang rajin, Nah Ustadz. belajar yang fokus. Nah. Ketika Anda belajar dengan baik, dengan fokus dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, nah Anda sedang mengabdi dan membersamai saya serta menjadi asisten yang baik. Nah Ustadz. Kan? Perbaiki dulu diri Anda untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Fokus belajar dan saat itulah Anda sedang melayani, sedang belajar, sedang bersamai saya. Ya fi imkaniyah kabira jiddan an takhdimani wa takhdim asy-syekh wa takhdimana. Wa sa'altuhu ayna anta al-an? Na'am ma amaluka faqala huwa at-talib. Faqultu mumkin jiddan an takhdimana. Man? Bi ayyi tariqah? Bitadrus jayyidan fi madrasatika fi jami'atika wa tusbihu 'aliman fa hadha khidmah a'la khidmah laka bi mansibika al-an li wajhi Allah subhanahu wa ta'ala wa li rasulih. Fahim insyaallah? Fahimna Baik. insyaallah. Khalas? Khalas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Kalau syukran itu pakai shin besar seperti Mas tadi sampaikan, Abdullah Malik Firdaus Bamumin. Ya, syukran pakai shin besar, syukran. Kalau shin kecil, syukran mabok. Ya. Kanan. Yang bukan pelajar. Bapak dari mana? Dari Bandung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Ustaz, saya ingin menanggapi Syekh bahwa kita harus mengambil fatwa yang sesuai dengan dari kita. Sifatnya pertanyaan. Ya, Nanti betul. tanggapan kedua. Tanya langsung. Nama siapa? Ya, nama saya Indra dari Nama? Cileunyi. Indra dari Cileunyi. Saya mau bertanya mengenai mazhab. Apakah memang diwajibkan setiap kita tuh mengambil satu mazhab? Baik. Karena di Indonesia ini Sudah pertanyaan. Penjelasan nanti. ya, pertanyaannya bolehkah kita mengambil satu mazhab atau kita mengambil mazhab, misalkan begini, saya mengambil mazhab ke orang yang soleh yang kita, misalnya saya mengambil mazhab ke Ustadz Adi, apakah itu diperbolehkan? Karena untuk menyesuaikan dengan tadi yang disampaikan oleh Syekh. Mungkin ditanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il akhina min Cililin? Cileunyi. Cileunyi. Ada Cililin, ada Cileunyi di sini ya. Min Cileunyi. Cileunyi hadi taqah dakhil Bandung. Ada wa fi jami'ah dan kabira jiddan qaribin hada fi jami'ah Islamiyah Sunan Gunung Jati. Cileunyi ke sana kan Cipadung ada Sunan Gunung Jati ya. Win. Fa sa'ala sa'il al-akh hal lazim lana hal min al-wajib an natamadhhaba bi madhhabin muayyanin aw yakfina law na'khudh mathalan ra' al-alim as-salih alladhi na'rifuhu fi mintiqatina wa na'tamid ilayhi kayfa ra'yukum fi hadha? Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. هي حقيقة من يدعي أنه يريد أن يخلص الإسلام من المذاهب هي في نفسها يعني هي دعوة إلى التمذهب بطريقة أخرى. فالأفضل أن يأخذ الإنسان العلم عن أهل بلدته والمذهب الذي الذي يطبق في هذه البلد. أما أن يلجأ إلى آخرين أيا كانت فهذا سيؤدي إلى التشويش عليه وعلى أهل بلدته وعلى أناسه وعلى أسرته. طيب فإذا لم يطبق في بلدتي مثلا بمذهب معين مفتوح هنا كيف نعتمد على التمذهب؟ هو هل الإنسان هل هو وصل إلى درجة يستطيع أن يميز بها بين أن هذا عالم فاضل وهذا عالم غير فاضل؟ هذه حتى هي نقطة أخرى. طيب هو في الحالة هذه يمكن أن يلجأ إلى من يثق به أو يلجأ إلى لم يكن له في بلده علماء تمام. فيلجأ إلى من يثق به
إلى أن يتمكن من المعرفة من هو عالم فعلا ويرشده إلى الطريق الصحيح. Barakallahu fiik. Kurang lebih demikian ya jawabannya. Kitulah utarjim kan. Ya kada yakfi ma tabassam mudhahikin. Jadi yang pertama, jika dalam kondisi nanti di ujung ya, jika dalam kondisi di satu negara mempraktekkan mazhab tertentu. Misal di Saudi mazhabnya Hambali, di Libya Maliki. Misalnya tempat lain nanti tetangga kita misalnya di Malaysia ada Syafi'i, di Brunei Syafi'i. Maka kalau sudah resmi satu mazhab itu ada, maka pegang mazhab itu. Jelas? Supaya tidak terpecah belah. Karena sudah ada rumusan fatwa dan hukum negara di situ. Dan mazhab bukan kelompok artinya. Ingat, mazhab itu juga awalnya ada rumusan kata yang tersingkat. Ada yang menyebut akronim dari madzhaba ilaihi, disatukan mazhab. Pemikiran bukan dari orangnya, yang diambil dari jalur yang tersambung kepada Nabi. Jadi orang ini belajar dari A, ya, A belajar dari B belajar dari C, terus sampai ke Nabi, ilmunya nyambung semua. Dan dipelajari semua dalilnya, mana ini sampai dapat pilihan dari A, dia pilih ke situ. Madzhaba ilaihi Malik, madzhaba ilaihi Syafi'i. Imam Malik cenderung yang ini diambil. Maka ketika diambil oleh beliau bukan pemikirannya, tapi kesimpulan hukum yang diambil yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas gak? Jelas ya? Maka ketika diambil satu pilihan ini, itu namanya mazhab. Contoh, bismillah kurang lebih ada yang menghitung dalilnya sampai 70 hadisnya. Dibagi 4. Bisa dijaharkan, bisa disirkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama jahar, yang selanjutnya sir. Dalilnya ada semua dan tersambung ke Nabi semua, dan dijelaskan kapan Nabi baca jahar, kapan Nabi nggak baca, kapan Nabi sir, ada semua. Nah setelah tahu, kan nggak mungkin Anda mengambil 4-4-nya. Saya di Masjid Junudur Rahman, saya akan praktekkan utabik hadil arba'ah kulluha, madzhab arba'ah. Salat subuh dibaca 4-4-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali, kan nggak mungkin. Takhtar wahid. La yumkinuka an taqra kull hadhihi al-ashya kulliha arba'ah. Takhtar wahid. Imma takhtar jahran wa kaifa a'rif anna hadha min an-nabi? فنبحث عن السند فنجد الإمام الشافعي وهو درس الأدلة متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمه. Anda dapatkan Imam Asy-Syafi'i tokohnya, dapat ini yang jaharnya. Dari mana beliau dapat? Dalilnya ini, si ini dari ini dari ini, kesambung ke Nabi, referensinya ada. Oh, ini dipakai oleh Imam Syafi'i, madzhaba ilaihi Syafi'i. Imam Syafi'i pegang ini, disebutlah madzhab Syafi'i. Bukan pendapat Imam Syafi'i, pilihan Imam Syafi'i dengan pertimbangan begini, dalilnya nyambung ke Nabi. Jelas? Imam Malik misalnya, beliau langsung hamdalah, tidak baca basmalah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ma huwa ad-dalil? Ad-dalil kada 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 wa kada. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an sallu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaftaha bilhamdillahi rabbil alamin. Salah satu dalilnya. Dalilnya ada dengan alhamdulillah langsung tanpa basmalah. Ini Imam Malik pilih yang ini, madzhaba ilaihi Malik, madzhab Malik. Oh, kita pengen yang ini, silahkan. Imam Ahmad wa huwa tilmidz Syafi'i. Imam Syafi'i tilmidz Malik. Imam Syafi'i pilih jahar, Imam Malik pilih yang tidak dibaca. Maka Imam Ahmad datang memperkenalkan yang ketiga supaya orang tahu ada pilihan juga yang ketiga. Riwayatnya begini, maka beliau pilih tengah-tengah yang silent. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya sir. Kalau sudah sir, jangan ditempelin di mic buat ngasih tahu saya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sama aja jahar. Sir. Nah, yang keempat apa? Nanti riwayatnya di Al-Bukhari ditemukan. Pertama dibacakan jahar, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Subuh 2 rakaat, rakaat pertama jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat keduanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Keempatnya digabungkan. Anda nggak mungkin keempat-empatnya dipraktekkan. Keempatnya manhaj. Mana haja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indama ikhtarta al-wahid min hadzal manhaj fasummiya madhhaba. Kalau Anda pilih salah satu dari 4 ini disebut madhhab. Kalau sudah negara menetapkan satu madhab tersambung ke Nabi, fa idza kanatid daulatu qararat bi madhhabin muayyan
Faqala asy-syaikhu lazim an naltazim bima qararathu ad-daulah. Kita pegang satu mazhab ini supaya enggak ada perpecahan. Tapi kalau tidak ada seperti pertanyaan tadi masnya, di Indonesia ini kan enggak pegang satu mazhab. Semua menyebar. Ustadz-ustadznya pun dari mana-mana. Ada yang ke Libya, ada yang ke Tunis, ada yang ke Maroko, ada yang ke Madinah, ada yang kemudian ke Makkah. Fa najidu fi Indonesia fi madahib mutanawwi'ah 'adidah. Walam natamassak bi madhhab muayyan, walam takun hunalika al-qarar min ad-daulah bi an natamassak bi madhhab muayyan. Ya? Enggak ada ketetapan dari pemerintah supaya misalnya udah satu mazhab, enggak ada. Undang-undang yang berbunyi pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Enggak disebutkan. Sah. Barakallahu fiik. Enggak paham kan? Dan negara juga dalam konteks tidak menetapkan mazhabnya apa, tidak. Di undang-undangnya enggak disebutkan harus bermazhab yang Islam Syafi'i misalnya atau Maliki. Ya kan? Imamnya jelas misalnya imam, enggak ada. Karena itu sepanjang umum solusinya bagaimana? Itu kan pertanyaannya, Mas. Iya. Ya, jawabannya yang tadi itu. Nah, apa jawabannya kata beliau? Kalau enggak ditemukan memang mazhab pegangannya, maka seperti yang Anda katakan, cari ulama yang Anda thiqah di dalamnya. Thiqah. Oh, ini ulamanya yang paham Quran, paham hadis, paham hukum fikih, paham dalil, paham konstruksi hukum, mengerti dengan komprehensif, dengan luas, maka silahkan berpegang kepada ulama ini dengan benar. Sepanjang ukurannya jelas. Apa yang memperjelas itu? Sanad namanya. Maka Imam Muslim membuat kitab Sahih Muslim di jilid pertamanya, kemudian mencantumkan kalimat indah sekali. Babul isnadi minad-din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Maka ada isnad, konfirmasi ketersambungan dari dasar ilmunya. Belajar dari siapa? Si fulan. Si fulan. Si fulan siapa? Si fulan. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Maka dia ada dasar ilmunya. Hadisnya ada sanadnya. Karena jelas belajarnya. Agama itu tinggi tingkatnya, spesialisasi tingkat tinggi. Fisik saja mesti ada ijazahnya. Akal aja ada ijazahnya, apalagi roh. Kalau nggak ada ijazah masalah nanti. Tinggi ini. Ya, kenapa? Karena akan tiba nanti jadi pasar bebas, semua jadi mufti. Semua punya pendapat. Saya juga heran nih. Kalau masalah ekonomi, komentatornya ekonom. Masalah hukum itu ahli hukum duniawi. Kalau masalah agama, semua bisa bicara. Jadi pakar semua. Kembalikan tadi, ya, kualifikasinya lihat. Cek lagi, siapa pakarnya. Kalau Anda yakin dengan itu, maka pegang itu dengan baik. Tapi sekali lagi, kalau muncul dari luar, seleksi juga. Jadi jangan diambil semua. Kalau Anda ambil semua, nanti yang lain gak kebagian. Ya, lihat ini sesuai enggak dengan konteksnya. Anda masalah di Indonesia, lihat fatwa ulama Indonesia. Anda tanya keluar, yang di luar nggak tahu kejadiannya kayak gimana, dasarnya bagaimana, kenapa muncul itu, disimpulkan aja begitu, salah fatwa nantinya. Ya, coba gini misalnya, tanya tentang tahlilan, apa hukumnya? Tahu nggak syekhnya di situ dasar tahlilan itu apa? Kenapa ada tahlilan? Asalnya dari mana? Bagaimana situasi masyarakatnya pada masa itu? Kenapa ulama kemudian mengajarkan seperti ini? Kenapa ada budayanya begini? Dasarnya itu dulu sehingga komplit semuanya. Maka keluar keputusan hukumnya. Yarhamukallah. Yahdini awalan tsumma antum. Ya, nah itu. Jadi nanti bisa menghargai, oh dulu kejadiannya begini, keadaannya begini. Maka nanti muncul hukum lagi. Ya, apa misalnya hukumnya? Al-illatu yaduru ma'a hukmi. Ya, illat itu nanti bersamaan dengan hukumnya. Kalau sebabnya sama, hukum dipraktekkan. Kalau nggak ada sebabnya lagi, alternatifnya apa? Tahu kita begitu. Jadi semuanya jelas nanti. Nah itu babnya ada lagi. Nanti ada fikihnya beda-beda. Fikih aulawiyat, fikih muqarin, nanti fikih nawazil dan sebagainya. Babnya ada di situ insya Allah. Yang penting kalau belum tahu belajar. Kalau ada yang tidak tahu diberitahu. Jangan marah. Jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Ya. Assalamualaikum akhi. Bid'ah. Nah, masalah. Salam aja nggak dijawab kan jadi masalah. Tapi tidak boleh bersikap demikian. Kita membuka dengan cara yang baik. Jelas insyaallah. Wadih insyaallah. Tafadhal bi Syekh. Baik. Yang terakhir ya yang angkat pertama kali, Mas. Ada yang dari dalam enggak? Dari dalam? Ya udah semua di dalam sekarang ya Mas. Adek siap. Mas, sebentar. Antum dari mana? Dari tadi? Enggak.
Namanya siapa? Coba kasih mic-nya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Rizky, Rizky dari mana? Puncak Bogor. Puncak Bogor. Sebentar, antum yang pakai peci dari mana? Peci Makassar itu. Dari mana? Ah, tolong yang belakang Jawa Timur dulu ya. Antum walaupun di puncak tetap di Bogor ya. Itu Jawa Timur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ada akhir wabarakatuh. soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir soal. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap Nama? Nama saya Rijal, Ustaz. Ya? Rijal. Rijal. Rijal saja? Rizalul Mawakif. Rijal? Rizalul Mawakif. 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 Rijalul mawakif. Ya. Lelaki penghenti. Ya. Kalau bahasa kerennya lelaki penakluk. Ya. Baik. Silakan sang penakluk. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Islam terhadap pelaksanaan ibadah kurban yang mana dilakukan itu dengan uang hasil haram atau yang tidak halal? Apakah kurban tersebut diterima dan bagaimana dampaknya terhadap yang memberi dan yang menerimanya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, السؤال الأخير حول القربان. ما حكم القربان الذي أصله من مبلغ الحرام من أصل الحرام؟ هل يقبل قربانه؟ وهل هنالك تأثير لهذا الأصل الحرام لمن يقبل هذا القربان؟ تفضل. إذا كان القربان لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني أظن أن هذه الإجابة واضحة. فإذا كان من الحرام فالله سبحانه وتعالى لا يقبله. Masya Allah. Dah singkat padat. Jelas ya? Ya. Anda sang penakluk ditaklukkan dengan jawaban yang singkat dan padat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Allah itu sangat baik dan hanya menerima yang baik-baik dan tidak menerima dari yang tidak baik. Kata beliau, saya kira ini satu hal yang sangat jelas, singkat dan padat, dan Anda ditaklukkan dengan jawaban ini. Itu. Ya, faqala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman juga dalam Al-Qur'an fi suratil Hajj. Di surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai takwanya, cara mendapatkannya, sifat baiknya, niat baiknya. Jadi kalau misalnya maaf didapatkan dengan cara yang salah, maka nggak sampai kepada Allah. Bahasa tegasnya dari Nabi, tidak diterima amalannya, tidak berdampak bagi pelakunya. Bagaimana dengan orang yang menerima? Kalau dia tidak tahu dengan itu semua dari mana sumbernya, dia tetap mendapatkan itu dengan jalan atau dengan penerimaan yang tidak dia ketahui dan hukumnya sah bagi dia. Karena nggak tahu nggak ada hukum. Tapi bagi pemberi itu dan dia tahu dengan cara yang salah, bahkan dia berdosa dengan itu karena menggunakan yang haram, ya, untuk mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah dengan cara yang harusnya baik dilakukan. Maka saat itu dia tidak sedang berkorban, dia berkorban. Oke? Okay? Ya, korban itu artinya apa? Hah? Mendekatkan, apalagi? Berbagi, apalagi? Ya, makin nambah makin jauh mananya. Ya. Korban itu sighah mubalaghah dari kata korba, ya. Korban itu artinya membangun kedekatan lebih. Jadi ibadah itu membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah. Nah, gini, ada informasi hebat. Saking dekatnya, ada orang yang diberikan mabrur oleh Allah dengan korbannya, walaupun dia nggak sempat haji. Bagaimana cara korban yang seperti itu? Nah, nanti materi berikutnya kita ketika masuk dekat-dekat bab Dzul Hijjah insyaallah. Adzun aktafi bihadzal qadar insyaallah. Wa nashkurukum ala hadhil musyarakah at-thayyibah wa kadzalika syekhuna nahnu al-an fi naql mubashir. Fa na'am muttasil ma'ana al-ikhwah aidan min kharij al-bilad. فأنا أعتقد حاضر معنا أيضا أكثر من 10,000 في هذا المكان فحسبا. Ini hadir bersama kita saat ini dan juga ada saudara-saudari kita tersambung live pada hari ini. Kita doakan semua baik. Ya. Ayo. Kan kita sering katakan Indonesia emas, Indonesia emas.
2045, waktunya sebentar lagi, tinggal 20 tahun. Bonus demografi, kalau bonus itu jadi bonus kalau Anda yang sekarang di usia sekarang ini belajarnya benar. Abdullah, Malik, Firdaus, Pak Mumin, belajarnya bagus, benar, sukses, disiapkan untuk 20 tahun ke depan. Anda harus punya cita-cita, saya 20 tahun ke depan jadi ahli tafsir misalnya. Anda 20 tahun ke depan jadi insinyur terhebat. Anda jadi X, jadi Z, baru dapat bonus, baru emas. Jangan sampai bonus demografi menjadi horor demografi karena usia-usia kekinian tidak siap untuk 20 tahun ke depan. Maka cari yang bermanfaat, yang baik-baik. Saran saya, Anda kan yang di Bandung ini, di sini nggak semua berasal dari sini. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang mungkin Jawa Tengah, ada yang Sumatera. Jangan cuma numpang di sini dan pulang. Riset tempat Anda butuh apa. Besok-besok kalau mau kuliah di mana, lihat di daerah Anda, daerahnya di mana, tinggal di mana, butuh apa di tempat Anda. Kuliah sampai keluar, misalnya sampai ke Jawa, cari jurusan yang nanti digunakan di daerah masing-masing. Bangun lagi. Sekarang mumpung masih di sini, riset. Daerah Anda dari mana? Kumpul dengan teman-temannya. Butuh apa daerahnya? Saya dari Sumatera. Sumateranya mana? Banyu asin. Gimana caranya banyu itu jadi tidak asin lagi? Bisa buat. Anda insinyur di sini, sehingga mandinya jadi airnya bagus, minumnya airnya bagus. Riset dari sekarang, pulang jadi sesuatu. Itu amanat Quran. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Pelajar yang baik itu pelajar yang meriset kebutuhan daerahnya, setelah lulus pulang ke tempatnya masing-masing, bangun daerahnya. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, jadi kebaikan kolektif, maka negara ini pun insya Allah akan berakhir dengan baik. Saya sudah mengajar kurang lebih 14 tahun sepulang dari Tripoli, teori. Karena itu sekarang saya banyak praktek supaya terasa keindahan berislam. Kami membentuk Gerina, Gerakan Indonesia Menanam. Nggak ada hubungan sama partai, nggak ada afiliasi politik, tidak ada struktur dalam pemerintahan, itu swadaya semua. Saya hanya ingin membuktikan bahwa semua ajaran Quran itu ada manfaatnya. Itulah sebabnya kenapa kami kemarin di Barat pilih tempat yang nggak layak tanam. Semua ahli pertanian mengatakan nggak mungkin bisa ditanam. Menterinya bilang ini nggak mungkin, ini tidak bisa. Yang lain mengatakan ini mustahil. Ini lahan nggak layak tanam. Kita praktekkan ayatnya, praktekkan hadisnya, duduk dengan ahli Quran, bawa peneliti. Saya itu bukan ahli pertanian, tapi juga bukan orang bodoh yang tidak bisa mengajak mengumpulkan yang ahli di bidang tani. Kita berangkat ke Korea, ke Jepang, ke Mesir, kumpulkan teman-teman yang ahli di bidang pertanian. Lalu kita praktekkan ayatnya bicara begini, yuk kita lakukan. Begitu dikerjakan, jadi dan tumbuh. Tanah tidak bertuan menjadi tanah bertuhan. Tumbuh, hijau, dan berkah. Itu saatnya sekarang kita praktek. Ya, Islam itu terasa indah kalau dipraktekkan. Quran itu terasa indah ketika dipraktekkan. Maka sekarang semua praktek, bergerak. Ya, siber seluruh Indonesia bergerak. Supaya jadi baik semuanya. Ya, jadi orang baik. Tinggalkan perdebatan yang tidak penting. Karena waktunya habis terbuang. Semua bekerja baik, doakan yang baik-baik. Kalau meninggal pun kita punya kebaikan. Ya, itu yang disampaikan di hari ini. Saya semangat membersamai ya tentara, kita dukung, kita semangati. Karena kalau nanti itu lemah juga negara kita lemah juga. Ya, sama juga dengan Polri-nya ya, kita dukung jadi baik, belajar yang baik-baik. Teman-teman yang pelajar, yang di bidang bekerja, yang di pengusaha, yang bisnis saling mengisi. Saling mengisi. Ya, nih zakat-zakatnya dikumpulkan daerah-daerahnya, dibagikan tuh yang membutuhkan, jadi saudara dan sebagainya. Kalau itu kita praktekkan, insya Allah akan ringan dan berkah kehidupan kita. Itu yang saya kerjakan sampai pulang. Kemudian kami wariskan kembali. Wafi busyra lakum aidan, dan kita ada berita yang baik, ya, ada peluang bisa belajar, kami kirim keluar. Tempatnya itu wakaf loh, teman-teman mungkin nggak tahu. Gedung di Bekasi itu wakaf, tertulis resmi. Sertifikatnya wakaf, pesantren wakaf. Saya nggak memiliki. Nanti ada lagi yang lain. Itu bukan cuman gedungnya, ini alat wakaf semua, wakaf. Sampai ada sebagian kendaraan wakaf, kemudian dari mulai kasurnya sampai kursinya kami wakafkan, semua di pesantren wakaf, kantor wakaf. Nanti orang belajar lagi, dari kecil ada yang kita didik, yang sekarang ada yang kita kuliahkan. Kalau saya meninggal ada yang meneruskan dan gak ada yang rebutan. Kan tugasnya sebentar, saya tugasnya ulama mendampingi, meninggal selesai. Anda yang masih hidup nanti teruskan perjuangan itu, saling mengisi. Ya, tugas amanah kita, negara kita ini, cintai negara kita, jaga dengan baik. Ya, jangan bertengkar, jangan berselisih. Sekarang saatnya bersatu, bangun kebaikan-kebaikan supaya hidup keadaan kita lebih baik.